Di hamparan salju yang tak berujung, Peri Qianhuan tengah melatih keahliannya dengan mata tertutup. Di bawah kendalinya, energi vital langit dan bumi di sekitarnya berubah menjadi sinar cahaya terang, mengelilinginya dan membentuk lapisan lingkaran cahaya warna-warni, yang tampak sangat menyilaukan di malam hari. Limuran mengamati semua ini dengan tenang dari samping. Ia melepaskan indera ilahinya untuk melindungi area yang luas di sekitarnya agar tidak ada yang tiba-tiba muncul dan mengganggu mantra Peri Qianhuan. Saat dia baru setengah jalan mengucapkan mantra, Peri Qianhuan tiba-tiba mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan menggenggam udara, mengubah seberkas energi sejati menjadi bila es transparan, yang dengan lembut dia potong di telapak tangannya, meninggalkan selusin tetes darah merah cerah. Darah itu tidak jatuh ke lapangan es, tetapi menyatu dengan lingkaran cahaya di sekitarnya, membuat lingkaran cahaya itu tampak berdarah sesaat, tetapi warna darahnya cepat menghilang. Seseorang datang. Limuran mengerutkan kening. Indera kedewaannya yang kuat merasakan banyak kultivator terbang menuju tempat ini dari kejauhan. Namun, mereka bukan Xuan Guang dan yang lainnya. Mereka pasti kultivator tingkat tinggi di dekat sini. Aku baru saja selesai merapal mantra. Peri Qianhuan membuka matanya, mendesah pelan, dan menyimpan jurusnya. Bagaimana? Tanya Limuran dengan khawatir. Aku masih tidak bisa merasakan apapun. Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya. Limuran mengangguk. Sepertinya Xuan Guang dan yang lainnya, serta cermin berharga itu, tidak berada di tanah kuno, di kerajaan Middle Earth, atau di kerajaan Frost Utara. Masih ada beberapa tempat yang perlu kita selidiki. Selama hari-hari ini, Limuran menemani Peri Qianhuan ke banyak tempat, melakukan metode induksi serupa untuk merasakan keberadaan cermin lainnya di dekatnya. Namun, mereka belum menemukan apapun. Metode resonansi spiritual dengan artefak ini tampaknya agak mirip dengan teknik klan Ibel Darah. Mungkinkah metode ini mendapat bimbingan dari Raja Roda Darah? Tanya Limuran. Peri Qianhuan mengangguk. Tepat sekali. Kau sudah lihat kalau menggunakan sedikit esensi darah bisa mempertajam indera kita. Metode ini memang diajarkan oleh Raja Roda Darah, tapi dia tidak tahu identitasku sebagai roh cermin. Dia tertarik dengan ilusiku, jadi aku menggunakan beberapa ilusi yang relatif sederhana untuk ditukar dengannya dengan beberapa teknik klan Ibel Darah yang serupa. Teknik-teknik ini akan sangat membantu dalam pencarian cermin harta karun kita. Memang cukup berguna, tapi, setiap kali kau merapal mantra, kau harus mengonsumsi darah dan energi. Kau tidak bisa menggunakannya terus-menerus agar darah dan energimu tidak terkuras. Limuran berkata, ayo kita kembali ke wilayah barat. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa terbang perlahan sementara kau memulihkan darah dan energimu. Para kultivator tingkat tinggi itu akan datang. Ayo kita pergi agar tidak membuat para kultivator di dunia ini khawatir. Kata Limuran. Setelah mengatakan ini, ia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Kilatan cahaya hitam menyelimuti peri seribu ilusi. Cahaya hitam itu memudar di malam hari, membuat sosok peri seribu ilusi menghilang. Limuran juga melakukan teknik persembunyian malam pada saat yang sama, dan keduanya pun menghilang di kegelapan malam. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sinar cahaya melesat di langit malam, tiba di sini, dan berubah menjadi lebih dari 10 biksu. Pemimpin di antara mereka tampak sangat muda, tetapi ia mengenakan jubah kekaisaran berwarna ungu emas dan mahkota ungu emas di kepalanya. Biksu lainnya mengenakan baju zirah merah emas. Hah! Kenapa tidak ada gerakan? Gumam pemuda itu bingung. Aku jelas merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang energi langit dan bumi di sini tadi. Melihat pakaian ini, Limuran tercengang. Mungkinkah itu Kaisar Utara dan para pengawalnya? Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Limuran juga pernah berlatih di kerajaan Beihan. Ia pernah melihat Kaisar Beihan dan para pengawal kekaisaran pada masa itu, dan ia juga mengetahui beberapa adat dan tata krama kerajaan Beihan, sehingga ia mengenali pakaian ini. Ketika Limuran naik ke dunia roh, Kaisar Utara negara Beihan tak lain adalah teman masa kecilnya, Chuli. Kini, lebih dari 1000 tahun kemudian, Chuli tak diragukan lagi telah tiada. Kepada siapa ia mewariskan gelar Kaisar Utara? Karena penasaran, Limuran memandangi Kaisar Utara muda itu beberapa kali lagi, dan saat melihatnya, dia tertegun. Penampilan Kaisar Utara muda itu ternyata sangat mirip dengan Chuli. Sayang sekali dia bukan Raja Roda Darah. Kalau tidak, berdasarkan induksi garis keturunan saja, dia pasti bisa memastikan apakah orang ini ada hubungannya dengan Chuli. Ada apa? Tanya Peri Qianhuan penasaran ketika melihat Limuran terus-menerus memandangi para kultivator dari alam bawah ini. Rasanya seperti bertemu teman lama. Kata Limuran, karena kita sudah bertemu, ini pasti takdir. Aku akan menunda sebentar dan datang menemuimu. Peri Qianhuan mengangguk. Keduanya merapal mantra di saat yang sama, lalu dua bayangan hitam berkelebat dan muncul di hadapan semua orang. Kemunculan Limuran dan dua biksu lainnya yang tiba-tiba mengejutkan para biksu. Para penjaga segera mengepung para pemuda itu dan melindungi mereka. Namun,
Aura limuran tersembunyi, dan dia tampak seperti seorang kultivator biasa di tahap awal tubuh sejati, tidak terlalu menakutkan. Apa hubunganmu dengan Chuli? Limuran tidak ingin membuang waktu, jadi dia bertanya langsung. Dasar orang gila yang berani, keberani-beraninya menyebut nama mendiang kaisar. Beberapa pengawal langsung berubah ekspresi dan berteriak. Dua di antara mereka ingin menyerang limuran untuk menghukumnya atas kata-katanya yang tidak sopan, tetapi langsung dihentikan oleh pemuda itu. Diam, pemuda itu langsung berteriak pada para penjaga untuk pergi. Ia melirik limuran dengan tatapan tak percaya. Apakah Anda senior Zhao Huming? Pemuda itu membungkuk kepada limuran dan bertanya melalui transmisi suara. Limuran mengangguk, kau benar-benar mengenaliku. Sepertinya aku benar. Mendengar ini, pemuda itu segera memerintahkan para pengawal di sekitarnya, kalian semua harus segera mundur 1000 mil jauhnya. Tanpa perintah kaisar, jangan mendekat sedikit pun, dan jangan ungkapkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, aku akan membasmi kalian tanpa ampun. Ini, para penjaga terkejut. Tugas mereka adalah melindungi Beidi. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Beidi sendirian dengan dua biksu asing itu? Turun, kalau senior ini mau nyakitin aku, nggak ada bedanya kamu di sini atau nggak. Kata pemuda itu dengan tenang. Ya, mendengar ini, para penjaga mundur dengan bijaksana. Setelah para penjaga pergi, pemuda itu segera membungkuk kepada limuran dan berkata dengan hormat, Junior Chu Wuming, Chuli adalah almarhum ayahku. Aku sudah lama mendengar namamu yang agung dari almarhum ayahku. Beliau berkata bahwa senior Zhao adalah kultivator terhebat di dunia ini selama ribuan tahun dan telah mencapai alam spiritual. Aku tak pernah menyangka akan mendapat kehormatan bertemu denganmu. Almarhum ayahku memberiku nama Wuming justru karena beliau menghormati dan merindukanmu. Apakah kau benar-benar putra Chuli? Tanya limuran ragu-ragu, apa yang kau katakan sepertinya sesuai dengan deskripsinya. Namun, setahu saya, Chuli tetap tidak memiliki anak bahkan ketika ia mencapai tahap tengah kultivasi tubuh sejatinya. Terlebih lagi, istrinya, Leng Bing'er, juga berada di tahap awal kultivasi tubuh sejatinya saat itu. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin sulit untuk hamil. Di dunia ini, para kultivator tubuh sejati sudah berada di puncak kehidupan. Karena keduanya adalah kultivator tubuh sejati, semakin sulit bagi mereka untuk hamil. Bagaimana mungkin mereka memiliki putra sepertimu? Chu Wuming tersenyum tipis ketika aku lahir, para tetuaku sudah naik ke alam roh, jadi wajar saja mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Kelahiranku juga merupakan sebuah keberuntungan besar. Saat itu, orang tuaku sudah tua dan umurnya pendek. Mereka juga tahu bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk naik ke alam roh, jadi mereka ingin meninggalkan keturunan dan garis keturunan. Dalam kondisi seperti itu, peluang untuk memiliki anak sangat kecil. Namun, orang tua saya secara tak terduga menemukan tempat suci yang dapat menyelaraskan yin dan yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk berhasil hamil, dan generasi muda ini pun akhirnya lahir ke dunia. Tempat suci yang menyelaraskan yin dan yang. Li Muran tertegun. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ia langsung teringat sebuah tempat. Ia bertanya, mungkinkah itu Gua Xuanming? Tepat sekali, kata Chu Wuming dengan nada terkejut, itu adalah tempat suci yang hanya diketahui oleh Kaisar Utara secara turun-temurun. Aku tidak menyangka senior juga mengetahuinya dengan begitu jelas. Aku tak pernah menyangka Gua Xuanming bisa digunakan dengan cara sehebat ini. Aku tak pernah mempertimbangkannya saat itu. Pikir limuran dalam hati. Ia juga pernah berkultivasi di Gua Xuanming selama beberapa waktu, tetapi saat itu ia sendirian. Ia tak pernah terpikir untuk memanfaatkan lingkungan khusus di sana untuk menyelaraskan yin dan yang, sehingga memudahkan pasangan kultivasi ganda untuk hamil. Ayahku juga meninggalkan beberapa pengalaman dan diam-diam mewariskannya kepadaku, katanya mungkin aku bisa menggunakannya di masa depan. Kalau kau tertarik, silakan lihat, kata Chu Wuming, sambil mengeluarkan sebuah slip giok dari tangannya dan menyerahkannya langsung kepada limuran. Limuran mengambil slip giok itu, mengangguk, dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dia berkata kepada Chu Wuming, di mana makam ayahmu? Zhao ingin pergi dan memberi penghormatan kepadanya. Baik, saya akan segera memimpin jalan. Jika ayah saya tahu ada yang memberi penghormatan kepadanya, beliau pasti akan sangat senang. Chu Wuming langsung setuju, namun, mausolem itu ada di kota kekaisaran, cukup jauh dari sini. Sebelum Chu Wuming sempat menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya tiba-tiba meluncur ke arahnya. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, ia tanpa sadar tersapu oleh cahaya itu, lalu entah kenapa memasuki terowongan hampa. Saat berikutnya, cahaya merah muda di sekelilingnya tiba-tiba menghilang seperti gelembung, dan hamparan es luas di bawahnya berubah menjadi istana es yang megah. Kota Kekaisaran. Chu Wuming terkejut. Jaraknya puluhan ribu mil, tapi dia sampai hanya dengan bicara.
Kekuatan sihir orang ini sungguh tak terbayangkan. Kita sudah sampai di kota kekaisaran, kau yang memimpin jalan. Suara samar limuran terdengar di telinga Chu Wuming. Ya, Chu Wuming berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan keterkejutan di hatinya. Ia memimpin limuran dan yang lainnya langsung ke istana es di puncak belakang. Di dalam istana es, di bawah lapisan es transparan sedalam beberapa puluh kaki, terdapat sebuah peti mati es tegak. Di dalamnya, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Limuran mendesah pelan. Pria dan wanita itu adalah Chu Li dan Leng Bing'er. Penampilan mereka tidak banyak berubah, hanya saja mereka terlihat sedikit lebih tua. Dulu begitu gemilang, pada akhirnya, ia tak lebih dari peti mati es. Melihat sahabat lamanya meninggal dunia, Limuran merasa sedih, tetapi juga merasa beruntung karena telah berhasil naik dan meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, ia pasti akan mengalami nasib yang sama. Limuran mendesah pelan. Sesuai adat istiadat negeri Beihan, ia mengambil 2 bola kepingan salju dan menumpuknya di depan peti mati es almarhum. Meskipun aku sudah menduga hasil ini, aku tetap merasa sedih setelah melihat kematian sahabat lamaku dengan mata kepalaku sendiri. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang kultivator tingkat tinggi, jadi setelah mendesah sejenak, dia memutuskan untuk pergi. Limuran berkata kepada Chu Wuming, pertemuan kita ini sudah takdir. Ayahmu dan aku dulu berteman dekat. Sekarang setelah aku bertemu teman lama, tentu saja aku harus memenuhi kewajibanku sebagai orang tua dan memberimu beberapa petunjuk. Terima kasih, senior. Chu Wuming sangat gembira. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Zhao Wuming ini sudah menjadi kultivator nomor 1 di dunia ini. Sekarang, entah kenapa, ia muncul kembali di dunia kultivasi abadi, dan kultivasinya pasti lebih tinggi lagi. Meskipun ia tidak mengerti mengapa ia kembali ke dunia ini, jika ia bisa mendapatkan bimbingan darinya, ia pasti akan mendapatkan manfaat seumur hidup. Setelah meninggalkan kota kekaisaran kerajaan Beihan, Limuran dan Peri Qianhuan tiba di Gua Xuanming di dasar laut es. Meskipun lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tidak ada yang berubah di sini. Hanya ada 2 sumur kuno, 1 yin dan 1 yang, di dalam gua, dan tidak ada yang lain. Disinilah saya menemukan peluang untuk terobosan dan maju ke tahap akhir tubuh sejati dalam satu gerakan. Ujar Limuran sambil menunjuk kedua sumur kuno. Api abadi yang paling murni dan paling yang, ketika bertemu dengan air Styx yang sangat yin dan dingin, sungguh dapat mengomunikasikan yin dan yang dan menghasilkan efek yang luar biasa. Gumam Peri Qianhuan. Limuran melanjutkan, saat itu, saya menggunakan tubuh Qionqi sebagai tungku alkimia, api abadi dan air Styx di sini sebagai bahan utama, dan energi vital langit dan bumi di sini sebagai pemandu. Saya cukup beruntung dapat memurnikan beberapa pil penciptaan yin yang. Meskipun pil-pil itu merupakan produk setengah jadi berukuran kecil, itu sudah cukup untuk meningkatkan kultivasi saya. Aku tak pernah menyangka Chu Li dan Leng Bing'er akan menggunakan kultivasi ganda tubuh yin dan yang mereka miliki untuk memurnikan kedua harta karun ini bersama-sama, sehingga menyempurnakan pil pencipta yin dan yang di dalam tubuh rekan kultivasi ganda mereka. Hasilnya, meskipun mereka tidak mencapai tahap Yuan Shen, mereka mampu menyelaraskan yin dan yang dan melahirkan keturunan. Meskipun pil tersebut berhasil disempurnakan menggunakan tubuh Qionqi, sebagian besar saripati pil penciptaan yin yang diserap oleh Qionqi selama proses penyempurnaan. Hal ini juga sangat melemahkan batasan dalam tubuh Qionqi, tetapi bagi kami, manfaatnya sangat berkurang. Jika kita berdua berlatih kultivasi ganda dan memurnikan harta yin dan yang di sini secara bersamaan, kita seharusnya bisa menyelaraskan yin dan yang dan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Mendengar ini, Peri Qianhuan berbisik, maksudmu, kita juga harus mencoba menyelaraskan yin dan yang dan melahirkan kehidupan. Kenapa tidak? Limuran tersenyum tipis. Tidakkah kau mau? Peri Qianhuan mendesah pelan dan berkata, tentu saja aku bersedia. Batas waktu yang kita sepakati dengan utusan abadi hampir habis. Entah kita menemukan Suangwang dan yang lainnya atau tidak, aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Bahkan, jika Suangwang dan yang lainnya atau utusan abadi ingin membungkam kita, nyawa kita akan terancam. Karena jalan di depan berbahaya dan tak terduga, akan sangat melegakan jika kita bisa meninggalkan beberapa garis keturunan saat ini. Limuran menyela, tidak hanya memungkinkan untuk melahirkan kehidupan, tetapi menyelaraskan yin dan yang lebih jauh juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasi ganda kita. Ini akan meningkatkan kekuatan magis gabungan kita ke tingkat yang baru. Jadi, mari kita berkultivasi di sini sebentar dan lihat apakah kita bisa memanfaatkan harta yin dan yang di sini untuk mendapatkan beberapa manfaat. Rona merah samar melintas di pipi Peri Qianhuan. Ia berkata dengan marah, apakah di sini? Lingkungan di sini terlalu sederhana dan tidak cocok untuk kultivasi ganda. Gampang, Limuran tersenyum tipis. Ia melambaikan lengan bajunya, dan dengan kilatan cahaya spiritual, Gua Xuanming yang tadinya kosong langsung berubah menjadi kamar tidur yang penuh dengan musim semi,
tetapi tempat tidur, meja, dan kursinya semuanya terbuat dari es. Selanjutnya, instrumen-instrumen arai berterbangan dari lengan baju Limuran dan disusun di sekitar Gua Xuanming. Instrumen-instrumen arai inilah yang digunakan untuk membentuk larangan Taiksu. Tak lama kemudian, larangan Taiksu diaktifkan, menyegel Gua Xuanming sepenuhnya. Dengan begini, tak seorang pun akan bisa mendeteksi keberadaan kita, dan kita bisa berlatih di sini dengan tenang. Kata Limuran sambil memeluk peri Qianhuan. 100 tahun telah berlalu, dan dunia kultivasi abadi di alam bawah 5 benua tetap sama seperti sebelumnya. Meskipun Limuran dan peri Qianhuan telah kembali ke dunia ini, mereka tidak ingin terlibat lagi dalam dunia kultivasi abadi, sehingga mereka tidak memiliki pengaruh apapun di dunia kultivasi abadi ini. Namun, Kaisar Utara Chu Wuming, yang berada di tahap awal tubuh aslinya, tiba-tiba mengalami peningkatan pesat dalam kultivasinya selama 100 tahun terakhir. Ia tidak hanya mencapai tahap tengah tubuh aslinya, tetapi kekuatan magisnya juga menjadi jauh lebih kuat. Hanya sedikit orang yang mengetahui kisah tersembunyi di balik ini. Pada hari ini, Limuran dan peri Qianhuan keduanya menerobos penghalang dan meninggalkan Gua Xuanming. Di antara dua harta karun Yin dan Yang di Gua Xuanming, salah satunya adalah Air Styx. Benda gelap Yin dan Yang ini sebenarnya sangat membatasi vitalitas, jadi meskipun ditempa dengan api keabadian, tidak akan terlalu disempurnakan. Meskipun keduanya membuat kemajuan yang baik, pemurnian harta Yin dan Yang mereka lakukan telah mencapai titik jenuh. Pemurnian lebih lanjut akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Bahkan binatang suci seperti Qiongqi pun tidak berani memurnikan terlalu banyak, jadi Limuran dan peri Qianhuan secara alami menghentikan latihan mereka, berhenti saat mereka masih unggul. Sayangnya, 100 tahun telah berlalu, dan kau dan aku masih belum bisa memiliki anak. Peri Qianhuan mendesah. Tidak perlu terburu-buru. Limuran tersenyum tipis. Bagaimanapun, kita adalah kultivator tingkat tinggi. Peluang kita untuk memiliki keturunan lebih rendah daripada kultivator tubuh sejati. Lagi pula, proses harmonisasi Yin dan Yang relatif lambat, perlahan-lahan mengubah konstitusi kita. Jadi, hanya dalam 100 atau 200 tahun lagi, mungkin kita bisa melahirkan kehidupan baru. Selain itu, selama 100 tahun terakhir, melalui kultivasi ganda Yin dan Yang kita miliki, kekuatan kita telah meningkat pesat. Meskipun kita belum mencapai tahap Mahayana, jika kita bersatu, kita tidak akan takut pada kultivator Mahayana manapun di tahap awal. Kita bahkan seharusnya bisa melawan seorang guru seperti Raja Roda Darah. Namun, jika aku pergi ke alam Ibel dan bertemu dengan makhluk tingkat tinggi seperti Miri Zhang Yue, aku khawatir aku tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Limuran mendesah pelan. Peri Qianhuan mendesah pelan. Jika musuh mereka hanyalah kultivator Mahayana biasa, mereka tidak akan menjadi masalah sekarang. Namun sayangnya, mereka menghadapi para master tingkat tinggi dari alam roh dan Ibel. Entah mereka kultivator spiritual seperti Xuan Guang, kultivator Ibel seperti Miri, atau bahkan utusan abadi yang lebih tak terduga, mereka semua adalah master yang berada di luar jangkauan mereka. Saat mereka berdua terbang perlahan di atas lautan es yang luas, Limuran berkata, jika kita terus tinggal di alam bawah, kultivasi kita akan berakhir. Tidak ada lagi harta atau kesempatan di alam bawah yang dapat memungkinkan kita untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan. Haruskah kita berdua kembali ke alam roh? Jika kita bisa menemukan kesempatan untuk maju ke tingkat Mahayana setelah naik ke alam roh dan sebelum ditemukan oleh utusan abadi, kekuatan kita akan sangat meningkat. Saat itu, ketika kau dan aku bergabung, kita mungkin bisa melawan Xuan Guang dan yang lainnya secara langsung. Kita bahkan mungkin punya kekuatan untuk melindungi diri dari utusan abadi. Peri Qianhuan merenung sejenak, menggelengkan kepala, dan berkata, sayangnya sulit. Begitu aku kembali ke alam roh, utusan abadi akan menemukanku, dan kita tidak akan punya kesempatan untuk maju ke tingkat Mahayana. Satu-satunya cara adalah berpisah. Terpisah. Limuran mengerutkan kening. Benar. Kata Peri Qianhuan, karena aku roh cermin, para dewa hanya mengawasiku sebelumnya dan tidak memberi tanda jejak padamu. Karena itu, jika kau naik ke dunia roh sendirian, kau seharusnya tidak diperhatikan. Kau sudah memahami sebagian kekuatan hukum. Setelah naik, bahkan jika kau berkultivasi sendirian, kau memiliki peluang besar untuk maju ke tingkat Mahayana. Identitasku sebagai roh cermin membuatku mustahil untuk lolos dari pencarian cermin harta karun. Selama kau tidak terlibat, kau bisa menjauh dan aman untuk sementara waktu. Limuran menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan bahas ini lagi. Maju ke tingkat Mahayana memang yang kuinginkan, tapi bagiku, bersamamu lebih penting. Sekalipun aku harus tinggal bersamamu di dunia ini sampai akhir hayatku, aku tak akan menyesal. Peri Qianhuan menghela napas, dia menatap Limuran dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berpikir, semoga saja aku bisa segera hamil. Setelah melahirkan anaknya, aku tak akan menyesal. Lalu,
Aku akan meninggalkannya diam-diam dan membiarkannya lepas dari semua ini. Limuran berkata, karena kita berniat untuk terus tinggal di dunia ini, dan kualitas energi langit dan bumi di dunia ini relatif buruk, pada dasarnya hal itu tidak akan membantu kultivasi kita. Mengapa kita tidak bertransformasi menjadi manusia fana untuk sementara dan menjadi pasangan manusia fana di dunia ini, menunggu kehidupan baru untuk dikandung dan tumbuh? Itulah yang aku inginkan. Peri Qianhuan tersenyum manis. Mau kemana? Gumam Limuran sambil berpikir keras. Ayo pergi ke Laut Cina Timur, kata Peri Qianhuan. Cari pulau fana dengan pemandangan indah, pergi memancing, atau bertani dan menenun. Baik kau maupun aku sudah lama tinggal di dunia kultivasi abadi Laut Cina Timur. Bahkan jika kita bertemu dengan kultivator abadi, kita tidak perlu menyembunyikan apapun dan tidak perlu khawatir dikenali. Oke, ayo kita pergi ke Laut Cina Timur. Limuran tersenyum tipis, lalu mereka berdua mengubah arah lampu pelarian mereka dan menuju ke timur. Beberapa hari kemudian, sepasang muda-mudi tiba di sebuah pulau fana tak dikenal di perairan luas Laut Cina Timur. Meskipun mereka telah menyamar, aura dunia lain mereka yang tak terbendung tetap menarik perhatian penduduk pulau, yang memuji mereka sebagai pasangan yang sempurna. Limuran dan Peri Qianhuan menjadi manusia biasa di sini dan menetap untuk menjalani kehidupan yang damai. Mereka menyegel kekuatan magis masing-masing di dantian mereka, sehingga hilangnya kekuatan magis akan sangat lambat, karena mereka memang tidak membutuhkan kekuatan magis. Meskipun kehidupan fana terasa remeh, cinta yang mereka bagi tidaklah membosankan. Terlebih lagi, setelah mengalami banyak pertempuran dan menghadapi tekanan luar biasa dari musuh-musuh yang kuat, kehidupan sehari-hari para manusia fana membuat mereka merasa lebih damai dan menyenangkan. Selama beberapa waktu, keduanya bahkan melupakan identitas mereka sebagai kultivator abadi, seolah-olah mereka hanyalah pasangan manusia biasa yang tidak mengejar ketenaran atau kekayaan. Kecuali fakta bahwa mereka tidak pernah bisa hamil, mereka hidup tanpa beban. Lebih dari 10 tahun kemudian, pada suatu sore di musim dingin, Limuran sedang berbaring malas di kursi rotan, memegang buku kulit tua yang menguning dan membaca dengan penuh minat. Peri Qianhuan ada di sampingnya, dengan terampil menenun jas hujan jerami di tangannya. Tiba-tiba, jantung Peri Qianhuan berdebar kencang, dan jarum perak di tangannya miring dan menusuk ibu jarinya, menyebabkan beberapa tetes darah langsung mengalir keluar. Ada apa? Limuran terkejut. Sebagai seorang kultivator, kondisi mental seseorang sangat baik, dan wajar baginya untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Bagaimana mungkin jarinya tertusuk tanpa alasan? Entahlah, aku hanya merasa sesaat, darahku gelisah. Peri Qianhuan mengerutkan kening. Mungkinkah dia hamil? Hati Limuran tergerak, dan ia segera mengirimkan indera spiritualnya untuk memindai, tetapi ia segera menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir. Jangan menebak-nebak, aku akan tahu sendiri kalau kamu hamil, kata Peri Qianhuan, tapi kali ini rasanya aneh sekali, benar-benar seperti ada ikatan darah yang tiba-tiba. Mungkinkah ini pertanda sebelum hamil? Limuran terkejut sekaligus senang mendengarnya. Ia juga mendengar bahwa para kultivator tingkat tinggi biasanya memiliki banyak pertanda luar biasa sebelum hamil. Semoga saja. Peri Qianhuan tersenyum manis, dan dia juga berharap demikian dalam hatinya. Keduanya berpegangan tangan dan saling memandang, tenggelam dalam antisipasi, ketika tiba-tiba dua cahaya putih yang tidak biasa muncul di langit di atas pulau itu. Cahaya putih ini tidak terlihat oleh mata terbuka manusia, tetapi Limuran dan Peri Qianhuan menyadarinya, dan ekspresi mereka berubah. Biksu tingkat tinggi. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami mengenali sekilas bahwa ini bukanlah cahaya biasa, tetapi cahaya pelarian seorang kultivator tingkat tinggi. Benar saja, saat berikutnya, kedua sinar cahaya itu bertemu dan jatuh di atas mereka, berubah menjadi dua sosok manusia. Xiao Yaozi, Sui Piaoping. Hati Limuran mencelos saat melihat dua sosok ini. Xiao Yaozi mendengus dingin dan berkata, teman kecil Li, Jingling, kalian berdua adalah kultivator tingkat tinggi. Bagaimana mungkin kalian benar-benar berubah menjadi manusia biasa? Apakah kalian sudah menyerah untuk mencari keabadian dan pencerahan? Ketika Limuran dan Peri Qianhuan melihat bahwa pihak lain telah mengungkapkan identitas mereka dalam satu kalimat, mereka menghela nafas dan tidak lagi menyembunyikannya. Kilatan cahaya spiritual muncul pada mereka berdua, dan mereka kembali ke wujud asli mereka. Pada saat yang sama, energi sejati yang tersegel dalam dantian mereka pun terlepas. Dalam sekejap, keduanya berubah dari dua manusia biasa menjadi dua kultivator tingkat tinggi, dan temperamen mereka pun berbeda. Saat Sui Piaoping melihat kemunculan Peri Qianhuan, tatapan mata yang rumit muncul di matanya, dan dia perlahan membuka kerudungnya. Ini juga merupakan pertama kalinya Limuran melihat wujud asli Sui Piaoping seperti yang diduga. Sui Piaoping memiliki penampilan yang sangat cantik, dan jelas agak mirip dengan Peri Qianhuan. Namun,
Mata Perikian Huan lebih jernih seperti kolam air musim gugur sementara mata Sui Piaoping lebih berat, dengan kesan perubahan kehidupan. Tak perlu dikatakan lagi, Li Muran langsung menduga bahwa penampilan Perikian Huan kemungkinan besar merupakan warisan dari Sui Piaoping. Konon, Sui Piaoping melahirkan Jingling, dan dilihat dari penampilan keduanya, dugaan itu memang agak masuk akal. Saat Perikian Huan melihat wujud asli Sui Piaoping, hatinya bergetar, dan perasaan hubungan darah yang baru saja dirasakannya muncul lagi. Kau ibuku, gumam Perikian Huan. Sui Piaoping mengangguk sedikit, dengan air mata di matanya. Kamu masih bayi waktu itu, dan sekarang kamu sudah besar, kata Sui Piaoping lembut. Meskipun Perikian Huan adalah roh cermin, ia dibesarkan oleh Sui Piaoping, jadi keduanya memang saudara-saudara. Perikian Huan memang memiliki darah Sui Piaoping yang mengalir di tubuhnya. Dan memang ada hubungan darah yang kuat di antara keduanya. Namun, Sui Piaoping tidak pernah membesarkan Perikian Huan sebaliknya. Dia meninggalkan Perikian Huan di dunia spiritual sebagai sarana untuk menunda utusan peri, dan juga membuat Perikian Huan memikul tanggung jawab yang besar. Kenapa? Dua air mata mengalir di sudut mata Perikian Huan. Ia bertanya kepada Sui Piaoping, kenapa kau meninggalkanku dan membiarkanku menanggung begitu banyak tanggung jawab? Sui Piaoping terdiam sesaat. Ia menarik napas dalam-dalam dan mendesah, aku turut berduka cita. Cukup, Xiao Yaozi mengerutkan kening dan menyela, kalian berdua harus berhenti berpura-pura menjadi ibu dan anak. Kita sudah berusaha keras membesarkan roh cermin, hanya untuk menjelajahi rahasia cermin yang berharga itu. Siapa sangka, meskipun bertubuh bayi, roh cermin perlu dibekukan selama 10.000 tahun sebelum tumbuh. Semua usaha kita sia-sia. Namun, roh cermin mampu menunda utusan abadi selama 10.000 tahun, jadi itu dianggap berguna. Li Muran membungkuk dan berkata, salam, para senior. Saya ingin tahu di mana Guru Suangwang dan yang lainnya sekarang. Mengapa mereka belum muncul? Tidak apa-apa memberitahumu. Mereka terluka bertahun-tahun yang lalu, dan khawatir tidak akan bisa pulih tepat waktu di alam bawah, jadi mereka semua melarikan diri ke alam roh. Kata Xiao Yaozi dengan marah, sejujurnya, ini semua berkatmu. Jika kau tidak memindahkan kami ke dunia ini, kami tidak akan begitu bersemangat pergi ke alam ibel, dan kami tidak akan dikomplotkan secara misterius oleh seorang kultivator ibel dari alam bawah dan hampir terjebak di terowongan ruang angkasa. Li Muran membela diri, aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku datang ke dunia ini secara tidak sengaja. Xiao Yaozi mencibir dan berkata, kenapa repot-repot menyembunyikannya? Kita sama-sama tahu kebenarannya. Li Muran mengerutkan kening dan mengganti topik pembicaraan, bertanya, bagaimana kau menemukan kami, senior? Kami berdua menyegel energi sejati kami, jadi pasti sulit menemukan kami. Xiao Yaozi menunjuk Sui Piaoping dan berkata, jangan lupa, dia dan Jingling adalah saudara-saudara. Mereka hanya perlu menggunakan kekuatan magis penginderaan darah untuk merasakan keberadaan satu sama lain dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ini tidak ada hubungannya dengan aura kultivasi. Jadi begitu, Li Muran tiba-tiba menyadari. Kalian berdua baru saja tiba di dunia ini. Tanya Xiao Yaozi. Selama beberapa dekade terakhir, kami telah merasakan di mana-mana, tetapi baru hari ini kami menemukan sesuatu. Li Muran diam-diam merasa beruntung. Mereka sebenarnya telah berada di dunia ini selama lebih dari 100 tahun, tetapi sebelumnya mereka berpindah-pindah atau bersembunyi di Gua Xuanming. Ada batasan taiksu di sana yang cukup kuat untuk menghalangi pikiran ilahi dan bahkan induksi darah, sehingga mereka tidak ditemukan oleh Xiao Yaozi dan yang lainnya. Sudah 300 tahun sejak Xiao Yaozi dan yang lainnya gagal naik ke alam ibel, tetapi mereka baru mulai mencari napas Li Muran dan Jingling beberapa dekade yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yaozi atau Sui Piaoping pasti telah terluka parah dan memulihkan diri di suatu tempat di dunia ini untuk waktu yang lama sebelum berpindah-pindah. Tapi, senior, bagaimana kau tahu aku dan istriku akan datang ke dunia ini? Tanya Li Muran penasaran. Kalaupun Xiao Yaozi menduga Li Muran akhirnya akan datang ke dunia ini, bagaimana mungkin ia menduga Perikian Huan juga akan datang? Lagi pula, Li Muran dan Perikian Huan tidak bersama saat itu. Karena puluhan tahun yang lalu, kita bertemu dengan seorang kenalan lama. Xiao Yaozi tersenyum kecil. Siapa? Li Muran tercengang. Sebelum Xiao Yaozi sempat menjawab, ekspresi Perikian Huan tiba-tiba berubah lagi, dan dia berbisik, orang itu mungkin datang juga. Begitu dia selesai berbicara, kilatan darah melintas di langit dan mendarat di pulau kecil itu. Suatu sosok muncul dari cahaya darah, dia adalah Raja Roda Darah. Haha, Raja Roda Darah tertawa terbahak-bahak melihat orang-orang ini. Untungnya, kita sampai tepat waktu. Kita tidak terlambat sedikit pun. Raja Roda Darah. Li Muran mengerutkan kening. Bukankah senior sudah naik ke alam ibel? Kenapa kau masih terjebak di sini? Raja Roda Darah mendengus dingin dan berkata,
aku hampir tertipu oleh tipuanmu dan hampir naik ke alam ibel lalu meninggalkan dunia ini. Namun, aku berubah pikiran dan menyadari bahwa kau terlalu licik. Semakin banyak hal yang tampak berjalan lancar di permukaan, semakin mencurigakan. Sebaiknya aku tinggal di sini sebentar dan melihat tipu daya apa yang kalian berdua rencanakan. Ngomong-ngomong, aku sudah hafal energi darahmu dan bisa menemukanmu kapan saja. Aku tak menyangka kalian berdua tiba-tiba menghilang dan bersembunyi. Ini membuatku semakin bingung. Aku mencarimu dan keberadaanmu kemana-mana, tapi tak sengaja aku bertemu musuh bebuyutanku puluhan tahun lalu rekan Daois Xiao Yaozi yang misterius. Jadi, Raja Roda Darah Senior lah yang memberitahu Xiao Yaozi Senior tentang kedatanganku dan suamiku ke dunia ini. Limuran mengangguk dan bertanya, namun, aku penasaran mengapa Xiao Yaozi Senior tidak membasmimu. Saat itu, Raja Roda Darah Senior berada di puncak kekuatannya, masih di alam bawah ini, tetapi dia dibasmi oleh Xiao Yaozi Senior dan rekan-rekannya, hanya menyisakan beberapa tetes darah. Tidak akan sulit bagi Xiao Yaozi Senior untuk membasmimu sekarang. Xiao Yaozi tersenyum dan berkata, teman kecil Li, tebakanmu salah. Aku tidak perlu membasminya. Sejujurnya, aku sudah setuju untuk bekerja sama dengannya. Kekuatan magis penginderaan garis keturunan ini juga diajarkan kepadaku oleh rekan Daois Sue. Kalian benar-benar bekerja sama. Li Muran tercengang. Situasinya menjadi semakin buruk baginya. Xiao Yaozi berkata, aku hanya ingin menjelajahi rahasia cermin harta karun. Di saat yang sama, aku tidak ingin muncul di dunia kultivasi abadi. Aku tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun yang berkaitan denganku. Karena itu, aku juga membutuhkan beberapa orang untuk datang membantu, seperti Suan Guang dan yang lainnya. Sekarang Suan Guang dan yang lainnya telah terluka dan meninggalkan dunia ini, saya bersedia bekerja sama dengan rekan Daois Sue. Rekan Daois Sue juga merupakan seorang jenius di antara para kultivator sihir dan juga dapat membantu saya memahami rahasia cermin harta karun. Terlebih lagi, kita telah bergabung untuk mencapai tujuan bersama yang lebih penting, yaitu menemukan kalian berdua. Li Muran terkejut. Ia bertanya dengan tenang, Senior, apa yang ingin kau lakukan dengan kami, dua junior? Kami bodoh dan tidak kompeten untuk membantumu memahami rahasia cermin ajaib. Jangan sembunyikan, kata Xiao Yaozi dingin, kalau tidak salah, cermin ajaib ini punya sisi lain. Ada sisi lain. Li Muran terkejut ketika mendengarnya. Teman kecil Li, kenapa kau begitu terkejut? Tanya Xiao Yaozi dengan seringai di wajahnya. Cermin berharga yang satu lagi tidak ada di tanganmu, jadi aku khawatir itu ada hubungannya denganmu. Hati Li Muran mencelos, lalu dia berkata dengan tenang, mengapa Anda berkata begitu, Senior? Xiao Yaozi berkata, ada tiga hal yang mencurigakan. Pertama, di dunia cermin misterius itu, kita semua hanyalah pengamat, dan hanya kau yang bisa menghubungi dunia itu. Kudengar dari saudara Sue bahwa roh cermin juga bisa menghubungi dunia itu. Tidak mengherankan kalau roh cermin bisa menghubungi dunia cermin, tapi fakta bahwa kau juga bisa melakukannya cukup menarik. Awalnya, kami pikir kau, Li, hanya memiliki fisik yang istimewa, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kedua, menurut rekan Daois Sue, Li Xiaoyou dan Jing Ling bekerja sama, memanfaatkan kekuatan magis yang dahsyat dari teknik kultivasi ganda mereka, dan secara tak terduga mengalahkan Miri Zhang Yue dan yang lainnya. Meskipun itu terjadi di dunia cermin, dan Li Xiaoyou dan yang lainnya memiliki keunggulan mutlak dalam hal waktu, lokasi, dan cuaca, mampu melakukan ini masih jauh di luar dugaanku. Dari sini, tampaknya hubungan antara Li Xiaoyou dan roh cermin bukan sekadar teknik kultivasi ganda biasa, melainkan perpaduan yang benar-benar sempurna. Hanya ketika bakat cahaya ilahi, sifat-sifat teknik, koneksi pikiran ke pikiran, dan aspek-aspek lainnya mendekati kesempurnaan, barulah kekuatan sekuat itu dapat dicapai setelah kultivasi ganda. Kemampuan cahaya ilahi roh cermin adalah bawaan dan tak terpisahkan dari cermin ajaib. Jika kemampuan cahaya ilahi Li Xiaoyou bisa menyamainya, maka kemampuan cahaya ilahimu kemungkinan besar juga berkaitan dengan cermin ajaib. Salah satu cermin ajaib selalu ada di tanganku, jadi Li Xiaoyou hanya bisa dipengaruhi oleh cermin ajaib yang satunya. Ketiga, kami memasuki dunia cermin dengan mengandalkan jalur yang dibentuk oleh segel cermin ajaib yang tak sengaja kami temukan. Kemudian, kami diteleportasi keluar dari dunia cermin oleh Li Xiaoyou. Dunia cermin tersegel dengan sangat sempurna, dan masuk serta keluarnya tidaklah mudah. Jika Li Xiaoyou tidak memiliki cermin ajaib untuk membantu kami, saya khawatir akan sulit bagi kami untuk meninggalkan dunia cermin dan datang ke sini. Jika aku memeriksa salah satu dari ketiga titik mencurigakan ini secara terpisah, tak satu pun akan membuatku teringat cermin yang satunya. Sekalipun aku ragu, selama ada penjelasan yang masuk akal, aku tak akan terlalu memikirkannya. Namun, ketika ketiga keraguan itu hanya dikaitkan dengan Li Xiaoyou, aku tak bisa tidak meragukannya.
Mungkinkah cermin lain yang selama ini kita cari ada di tangan Li Xiaoyou? Analisis dan keraguan Xiao Yaozi membuat Li Muran tak berdaya. Mendengar ini, Peri Qianhuan memucat dan sangat khawatir. Li Muran terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia mengangguk dan berkata, "Senior, kau memang seorang master. Hanya dengan sedikit petunjuk, kau sudah mencurigaiku. Ya, aku memang punya hubungan dengan cermin yang satunya, tapi cermin berharga itu tidak bersamaku." Hati Peri Qianhuan bergetar, dan ia langsung mengerti maksud Li Muran. Karena tidak ada cara untuk memaafkan dirinya sendiri, mengapa tidak mengakui bahwa ia tahu keberadaan cermin berharga itu? Dengan begitu, Xiao Yaozi bisa memanfaatkan mereka berdua untuk menemukan cermin berharga itu, dan untuk sementara, nyawa mereka tidak akan terancam. Tanpa diduga, Xiao Yaozi merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan cermin perunggu. Li Muran hanya memandang cermin perunggu itu sekali dan segera memastikan bahwa itu adalah cermin berharga lain yang cocok dengan cermin perunggu miliknya. Peri Qianhuan juga punya ide. Ketika cermin ajaib itu muncul, meskipun ia tidak menggunakan metode penginderaan apapun, ia dapat dengan jelas merasakan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara dirinya dan cermin ajaib itu. Ini adalah penginderaan alaminya sebagai roh cermin. Xiao Yaozi mengangkat cermin perunggu itu, mencibir, dan berkata, "Kau pikir kau bisa membodohiku hanya dengan beberapa kata? Tidak semudah itu. Aku akan tahu apakah cermin satunya ada bersamamu setelah aku mengujinya." Setelah berkata demikian, Xiao Yaozi mengarahkan jarinya ke cermin ajaib dan seberkas cahaya pun keluar. Cahaya spiritual ini mungkin tampak biasa saja, namun ia mengandung energi sejati yang sangat padat dan terkompresi dan tidak boleh diremehkan. Setelah mengintegrasikan energi sejati ini, secara bertahap, cahaya redup mulai muncul di permukaan cermin. "Senior, bisakah kau mengendalikan cermin ini?" Wajah Li Muran berubah. "Bukan begitu." Xiao Yaozi tersenyum tipis. "Aku masih belum bisa mengendalikan cermin ini, tapi selama bertahun-tahun, aku akhirnya menemukan beberapa cara untuk mengaktifkannya, termasuk menggunakan cermin ini untuk merasakan cermin berharga lainnya. Saat itu, kami memasuki dunia cermin itu karena kami menggunakan cermin ini untuk merasakan keberadaan cermin berharga lain di alam bawah. Sayangnya, kami tidak dapat benar-benar memanfaatkan cermin berharga itu. Di dunia cermin itu, kami hanyalah pengamat, tidak dapat menemukan keberadaan cermin berharga lainnya. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa setelah mencari cermin di mana-mana, cermin yang satunya akan datang dengan sendirinya." Saat berbicara, Xiao Yaozi menatap Li Muran dengan penuh arti. Cermin ajaib di tangannya mulai menyerap energi vital langit dan bumi di sekitarnya, dan juga mulai menyerap saripati matahari, secara bertahap memancarkan cahaya yang lebih terang. Karena banyaknya sinar matahari yang diserap oleh cermin, langit di atas pulau menjadi gelap, tetapi pada saat yang sama, seberkas cahaya cermin bersinar di langit yang redup. Di bawah cahaya cermin, rune-rune misterius tampak samar-samar. Lambat laun, rune-rune ini terbagi menjadi dua, membentuk dua rune yang saling melengkapi dan berlawanan. Kemudian dua cahaya rune dilemparkan dari langit, satu menutupi cermin ajaib di tangan Xiao Yaozi, dan yang lainnya mengelilingi Li Muran. Xiao Yaozi mencibir dan berkata kepada Li Muran, "Sampai di sini, apa lagi yang masih kau coba sembunyikan? Cermin ajaib itu memang ada padamu." Hati Li Muran mencelos. Ia tak menyangka Xiao Yaozi memiliki kekuatan magis seperti itu. Rahasia terbesar yang ia sembunyikan di dalam hatinya akhirnya terungkap saat ini. "Anak baik, kau ternyata punya cermin ajaib lagi. Sayang sekali aku sudah sering bertemu denganmu, tapi aku bahkan tidak menyadarinya." Raja Roda Darah menatap Li Muran dengan perasaan campur aduk, merasa sangat menyesal. Seandainya ia menyadari petunjuk itu lebih awal, mungkin ia akan mendapatkan kesempatan besar ini. Xiao Yaozi melanjutkan, "Para kultivator terbaik dari alam spiritual dan ibel sedang mencari keberadaan cermin berharga itu. Kau, seorang kultivator tingkat rendah, telah berhasil menjaga cermin berharga itu tetap aman hingga saat ini, meskipun dikelilingi oleh begitu banyak master. Ini sungguh luar biasa. Serahkan cermin ajaib itu, dan kau masih punya kesempatan untuk selamat." Ekspresi Xiao Yaozi serius. Ia menatap Li Muran, sama sekali tidak menyembunyikan ancaman dalam nadanya. Li Muran merenung dalam diam. Pada saat itu, langit berubah. Dua cahaya rune aneh di langit menarik perhatian para manusia di pulau itu. Mereka mendekat dan melihat Xiao Yaozi yang abadi dan Sui Piaoping yang cantik di udara. Wajar saja, mereka mengira mereka adalah dewa-dewa legendaris yang telah turun ke bumi, dan mereka semua berlutut untuk menyembah mereka dengan khusyuk. Xiao Yaozi bahkan tidak melihat para manusia fana ini. Ia hanya melambaikan lengan bajunya dengan santai, dan embusan angin bertiup, dan para manusia fana di pulau itu menghilang tanpa jejak. "Maaf, tapi aku tidak bisa menurutimu." Li Muran mendesah pelan dan menjawab, "Senior,
kau bahkan tidak akan membiarkan manusia-manusia bodoh ini pergi, apalagi kami berdua. Bahkan jika kami menyerahkan cermin ajaib itu, aku khawatir kami akan dibungkam suatu hari nanti. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengambilnya. Xiao Yaozi mendengus dingin, lalu segera mengulurkan tangannya untuk meraih udara. Tiba-tiba, 5 energi pedang tajam melesat keluar, merobek kehampaan seperti 5 meteor, dan seketika membelah langit menjadi beberapa bagian. Limuran segera melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba 70 atau 80 sinar cahaya melesat keluar satu demi satu. Itu sebenarnya adalah jimat tingkat tinggi. Jimat-jimat ini terutama terdiri dari jimat pedang surgawi dan jimat api abadi. Jimat tingkat tinggi biasa tidak sebanding dengan makhluk tingkat atas seperti Raja Roda Darah dan Xiao Yaozi. Hanya 2 jimat unik ini, yang telah ia pahami dan sempurnakan sendiri, yang mungkin dapat memberikan efek tak terduga. Limuran mengaktifkan jimat-jimat ini satu persatu dengan sangat terampil. Jimat pedang surgawi berubah menjadi cahaya pedang, menghadapi 5 energi pedang yang datang dari Xiao Yaozi sementara jimat api abadi tersingkap dengan keras, dan api besar langsung melahap area di sekitarnya. Hanya dalam satu gerakan saja, pulau kecil di bawah mereka hancur total, berubah menjadi rerun dewa dan tenggelam ke dalam laut. Energi pedang yang dilepaskan Xiao Yaozi dilenyapkan oleh sejumlah besar jimat pedang surgawi. Meskipun gerakan ini diblokir, itu hanyalah serangan biasa dari Xiao Yaozi. Setelah api menghilang, Xiao Yaozi dan Suelun Wang selamat. Penghalang energi pedang atau cahaya darah yang melindungi tubuh mereka masing-masing menetralkan kekuatan penghancur diri jimat api abadi. Pada saat ini, Limuran dan Perikian Huan telah menyatukan kedua telapak tangan mereka dan berlatih teknik tanpa nama. Dalam sekejap, angin dan awan menerjang mereka, dan sejumlah besar energi dari langit dan bumi berkumpul di sekitar mereka berdua, membentuk lapisan demi lapisan cahaya spiritual yang mengelilingi mereka. Air laut di sekitarnya juga menggulung ombak besar setinggi ribuan kaki, dan ombak itu berputar di sekitar mereka berdua seperti naga laut raksasa. Beraninya kau melawan. Xiao Yaozi mencibir dan mendengus pelan, baiklah. Aku ingin melihat kekuatan sihir apa yang kalian berdua miliki sehingga kalian bisa mengalahkan Miri Zhang Yue dan bahkan berani melawanku. Setelah Xiao Yaozi selesai berbicara, dia mengangkat 2 jarinya, menggunakannya sebagai pedang, dan menebas di udara. Setiap kali dia mengayunkan jarinya, cahaya pedang tajam terpancar, langsung merobek kehampaan, bahkan lautan di bawah mereka terbelah 2 oleh cahaya pedang itu. Meskipun keduanya adalah kultivator pedang, tetua pedang surgawi yang ditemui Limuran juga dianggap sebagai master di antara para kultivator pedang Mahayana. Namun, kekuatan magisnya sama sekali tak tertandingi oleh Xiao Yaozi. Terlebih lagi, Xiao Yaozi masih berada di alam bawah ini, di bawah segel dan tekanan yang hebat, namun ia masih mampu menunjukkan kekuatan magis yang begitu mengerikan. Xiao Yaozi mencibir, kalau kau pikir aku hanya bisa menampilkan jurus dan kekuatan magis tingkat Yuanshen karena aku berada di alam bawah, kau salah besar. Bagi para kultivator Mahayana biasa, yang terkekang di alam bawah, memang mereka hanya bisa menampilkan kekuatan tingkat Yuanshen maksimal. Namun, aku berbeda dari mereka. Kekuatan prinsip ilmu pedang yang kukuasai cukup untuk menembus batas antara langit dan bumi sampai batas tertentu. Bahkan di alam bawah, aku bisa mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Sambil berbicara, sinar pedang yang mampu membelah langit dan laut datang ke arah Limuran dan yang lainnya. Namun, di tengah perjalanan, bila angin yang terbentuk oleh angin laut dan ombak besar yang terbentuk oleh air laut bagaikan lumpur yang sangat lengket dan berputar-putar, perlahan-lahan mengikis kekuatan sinar pedang tersebut. Sayangnya, cahaya pedang itu terlalu kuat dan menerobos rintangan yang dibentuk oleh langit dan bumi di sekitarnya, dan akhirnya memotong di depan Limuran dan orang lainnya. Energi langit dan bumi yang melimpah di hadapan mereka berubah menjadi lapisan demi lapisan perisai spiritual. Pada setiap perisai, rune alam yang tak terhitung jumlahnya, halus dan misterius, samar-samar terlihat. Cahaya pedang menghancurkan satu demi satu perisai spiritual, dan pada saat yang sama, kekuatan cahaya pedang juga hilang sedikit demi sedikit. Dengan beberapa suara embusan, cahaya pedang akhirnya menembus semua perisai cahaya spiritual. Limuran melangkah maju dan menghalangi cahaya pedang tersebut. Beberapa bekas pedang yang dalam langsung tertinggal di tubuhnya. Limuran mengeluarkan banyak darah, dan sisa tenaga pedang masih mengaduk-aduk luka di sekujur tubuhnya, membuatnya sulit untuk menghentikan pendarahan. Namun, tubuh Limuran kuat dan kemampuan pemulihannya bahkan lebih menakjubkan. Cahaya keemasan menyambar tubuhnya, memaksa energi pedang yang tersisa keluar dari tubuhnya, dan lukanya pun langsung sembuh. Lumayan, kau benar-benar bisa menang melawanku. Xiao Yaozi mengangguk setuju jika kalian berdua bergabung. Kalian memang bisa bersaing dengan Suang Wang, Mieri, dan yang lainnya di alam bawah. Biarkan aku membantu rekan Daois Xiao Yaozi. Raja Roda Darah menyeringai ganas, dan tiba-tiba cahaya berdarah memancar dari matanya yang merah,
menyelimuti Limuran dan dua orang lainnya. Di tengah darah, Limuran dan Peri Qianhuan merasakan darah mereka mengalir deras ke seluruh tubuh mereka, dan esensi serta darah di tubuh mereka tampaknya tidak terkendali dan mengalir keluar dari tubuh mereka. Ada juga banyak butiran darah kecil yang merembes keluar dari kulit mereka, membuat kulit mereka tampak merah seperti darah. Ruang roda darah. Jantung Limuran berdebar kencang. Raja Roda Darah juga menunjukkan semacam kekuatan magis yang mengandung kekuatan hukum, yang sulit untuk dilawan. Sudah sangat sulit bagi mereka berdua untuk menghadapi Xiao Yaozi sendirian, dan dengan tambahan Raja Roda Darah yang kuat, itu menjadi lebih berbahaya. Untungnya, Sui Piaoping tidak bergerak. Ia tampak enggan menghadapi Peri Seribu Ilusi, tetapi ia juga tidak berani berdiri untuk melindunginya. Melihat Peri Seribu Ilusi dan Limuran berada dalam bahaya, Sui Piaoping memalingkan muka, seolah tak tahan lagi melihatnya. Namun, ia tidak mau membantu Peri Qianhuan. Kedatangannya ke sini bersama Xiao Yaozi berarti ia diam-diam menyetujui serangan Xiao Yaozi terhadap roh cermin. Ia sudah lama mengetahui hasil ini, dan meskipun masih ada sedikit rasa sayang ibu anak di hatinya, ia harus merelakannya. Saat Peri Qianhuan melihat punggung Sui Piaoping, secercah kebencian terpancar di matanya, tetapi dia segera rileks dan menjadi dingin dan tenang. Ia sudah menduga hasil ini sejak lama. Karena Sui Piaoping dan yang lainnya telah meninggalkannya saat itu, hal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dirinya, sang putri, tidak memiliki status yang tinggi di mata Sui Piaoping. Lebih jauh lagi, putrinya ini bukanlah buah dari hubungan Sui Piaoping dan Xiao Yaozi. Ia hanya menggunakan tubuh Sui Piaoping untuk memelihara roh cermin. Xiao Yaozi selalu menyebut Peri Qianhuan sebagai roh cermin, tidak pernah menganggapnya sebagai kehidupan ciptaannya sendiri. Hanya Sui Piaoping, melalui hubungan darah, yang memiliki sedikit ikatan kasih sayang. Saat keduanya bertemu pertama kali, mereka agak gembira, dan beberapa ikatan darah timbul di hati mereka tetapi ketika dihadapkan dengan sudut pandang yang berbeda, ikatan darah ini tampak begitu tidak berarti. Jangan kira cuma kamu yang punya kemampuan mata dewa. Limuran mendengus dingin, dan sebuah pola sihir misterius tiba-tiba muncul di antara alisnya, dan di saat yang sama, mata dewa ketiganya pun terbuka. Tiba-tiba, cahaya hitam bersinar dari mata dewa ketiganya, menelan semua yang ada di depannya dalam kegelapan. Bahkan cahaya darah yang terpancar dari mata Raja Roda Darah ditelan kegelapan dan lenyap tanpa jejak. Ah! Seru Raja Roda Darah dan segera menyingkirkan kekuatan sihirnya. Dia mundur ratusan kaki, wajahnya pucat, dan beberapa tetes darah hitam mengalir dari matanya yang merah. Ini mustahil. Wajah Raja Roda Darah dipenuhi keterkejutan, dan ia bergumam kaget, aku sudah berlatih selama bertahun-tahun. Meskipun kultivasiku belum sepenuhnya pulih, kekuatan hukum yang dimiliki mata roda darahku sungguh luar biasa. Sudah berapa lama kau berlatih? Bagaimana mungkin kau bahkan lebih unggul dariku dalam hal mata dewa? Bagaimana mungkin kekuatan hukum yang terkandung dalam mata dewamu bahkan lebih besar daripada Raja Roda Darahku? Xiao Yaozi juga sangat terkejut. Matanya menyipit saat ia langsung melihat petunjuk mata dewa anak ini awalnya biasa saja, dan tidak mungkin lebih kuat dari rekan Daois Sue. Namun, pola sihir itu agak tidak biasa. Mata dewanya begitu kuat, terutama karena pola sihir istimewa itu. Mungkinkah itu pola ibel surgawi yang dikabarkan? Raja Roda Darah terkejut dan menatap Limuran dengan kaget dan curiga, tetapi tidak menyerang lagi. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan kilatan petir serta cahaya keemasan gelap menyambar. Mereka adalah burung spiritual Xiao Lei dan binatang mistis Qiongqi yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Saat Qiongqi merasakan dirinya dikepung musuh yang kuat, ia pun meraung keras, menjadi energi, dan sisik di sekujur tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya keemasan gelap yang cemerlang. Qiongqi, wajah Xiao Yaozi berubah, campuran terkejut dan gembira. Bagaimana mungkin makhluk abadi dengan sejarah yang begitu kaya ini berakhir di tanganmu? Apa kau mendapatkannya dan cermin berharga itu sekaligus? Setelah melihat Qiongqi muncul, Xiao Yaozi dan Sui Piaoping sama-sama sangat terkejut. Sui Piaoping bahkan berbalik dan menatap binatang mitologi kuno yang legendaris itu dengan rasa ingin tahu. Sebaliknya, Raja Roda Darah tidak menunjukkan banyak kejutan pada awalnya, tetapi kemudian dia berpura-pura sangat terkejut. Namun, perubahan ekspresi Raja Roda Darah juga disadari oleh Xiao Yaozi, yang memiliki pikiran yang kuat. Ia mendengus dingin dan berkata, jadi, rekan Daois Sue sudah lama tahu bahwa anak ini memiliki Qiongqi. Pantas saja ketika kita membahas syarat kerja sama tadi, rekan Daois Sue tidak menginginkan cermin harta karun itu, melainkan harta karun rekan Daois Li yang lain. Raja Roda Darah tiba-tiba merasa sangat malu. Ia hendak menjelaskan beberapa patah kata, tetapi Xiao Yaozi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum namun, aku tidak peduli dengan binatang muda yang belum terbangun. Jika kau menginginkannya, ambillah. Apa kau serius? Raja Roda Darah terkejut sekaligus senang. Ia tak menyangka Xiao Yaozi begitu murah hati.
Pada saat ini, Peri Qianhuan juga memanggil sepasang ngengat 7 warna. Tubuh sepasang ngengat 7 api ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kemanapun mereka terbang, mereka secara alami meninggalkan gumpalan api 7 warna di belakang mereka. Ngengat 7 api juga merupakan salah satu serangga beracun milik Limuran, tetapi telah diberikan kepada Peri Qianhuan untuk dibudidayakan selama bertahun-tahun karena lebih cocok dengan keterampilan Peri Qianhuan. Limuran merentangkan jari-jarinya dan menjentikkannya berulang kali, melakukan teknik melanggar larangan 9 istana dalam sekejap, untuk sementara melarutkan batasan dalam tubuh Qiongqi. Hah, Xiao Yaozi terkejut lagi, siapa yang mengajarimu teknik pengapian ini? Teknik esensi pembakaran. Raja Roda Darah tertegun, lalu berkata, bukankah ini teknik khusus untuk menghilangkan batasan? Qiongqi ini berada di bawah segel yang sangat kuat, jadi setiap kali dia menggunakan Qiongqi, dia harus menggunakan tempat ini untuk sementara waktu menghancurkan segelnya. Aku sudah 2 kali menderita kekalahan di tangan binatang suci ini. Xiao Yaozi menggelengkan kepalanya berulang kali, ini mantra yang sangat canggih yang secara paksa membangkitkan warisan binatang suci. Ini sama sekali bukan mantra untuk menghilangkan batasan. Lagi pula, Qiongqi ini sama sekali tidak disegel. Alasan mengapa kau berpikir kekuatannya tidak bisa dikeluarkan adalah karena ia belum terbangun. Teknik esensi terbakar dapat memberikan binatang suci sejumlah kekuatan kebangkitan dalam waktu singkat, tetapi jangan terlalu sering digunakan, karena akan merugikan, alih-alih bermanfaat, bagi kebangkitan binatang suci sepenuhnya. Xiao Yaozi mencibir Limuran dan berkata, jika kau bisa membangunkan binatang suci ini lebih awal, mungkin ia masih bisa merepotkanku. Tapi, mustahil membangkitkan binatang suci di alam bawah dan lagi pula, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Xiao Yaozi meraih udara, dan sejumlah besar energi langit dan bumi berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi energi pedang tajam, lalu menyerang Limuran. Dengan beberapa suara embusan, energi pedang menembus semua rintangan dan akhirnya menusuk beberapa lubang darah setebal ibu jari di tubuh Limuran. Limuran tetap tenang dan terus merapal mantra dengan seluruh kekuatannya. Pada titik ini, ia dan Peri Qianhuan telah mengerahkan segenap potensi teknik rahasia tanpa nama mereka. Setiap energi surgawi yang mereka miliki telah dikerahkan sepenuhnya. Segala sesuatu di alam semesta, entah itu hembusan angin, selembar air laut, atau seberkas cahaya spiritual, diubah menjadi kekuatan magis yang agung, menyerang balik Xiao Yaozi dan Raja Roda Darah. Xiao Lei, Qian Mot dan Qiongqi juga menggunakan kekuatan magis mereka sendiri untuk menyerang kedua pria itu. Xiao Yaozi dan Sue Lunwang tidak mau kalah dan membalas dengan kekuatan magis mereka yang dahsyat. Bagaimana mungkin dunia ini mampu bertahan dari pertempuran yang begitu dahsyat? Retakan demi retakan perlahan muncul di langit. Segera setelah itu, satu demi satu guntur emas muncul dan terus-menerus menyerang Xiao Yaozi dan Sue Lunwang. Wajah Raja Roda Darah tiba-tiba berubah. Keahlian dan kekuatan supernaturalnya paling takut pada kekuatan guntur emas semacam ini. Meskipun kultivasi burung spiritual Xiao Lei tidak tinggi, itu tetap membuatnya pusing. Sekarang, guntur surgawi yang sesungguhnya berjadewa satu demi satu, dan ia hanya bisa pasrah dan bertahan dengan sekuat tenaga. Ekspresi Xiao Yaozi juga menjadi serius, karena guntur surgawi ini hanya menyambar mereka, tetapi tidak menyerang Limuran dan Peri Qianhuan. Aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar bisa merasakan kekuatan langit dan bumi. Gumam Xiao Yaozi. Ia melihat sekeliling, dan segala sesuatu di dunia berubah menjadi serangan dahsyat yang menyerangnya. Bertarung dengan Limuran dan yang lainnya, seolah-olah ia melawan seluruh langit dan bumi. Untungnya, Xiao Yaozi begitu kuat sehingga dia bahkan tidak peduli dengan dunia ini. Kalau tidak, jika dia diserang oleh semua hal di dunia, termasuk guntur emas, akibatnya akan sangat buruk. Peri Qianhuan sangat menyadari bahwa ia sepenuhnya dikendalikan oleh teknik Limuran, tak mampu berhenti atau berubah. Kemampuan merasakan kekuatan langit dan bumi ini pastilah kekuatan magis yang dikuasai Limuran. Pemahamannya memang sangat bagus. Peri Qianhuan menatap Limuran dalam diam, matanya penuh kelembutan. Mungkin seiring waktu, dia benar-benar bisa mencapai jalan agung. Sayang sekali kultivasinya belum cukup tinggi. Dia mungkin takkan bisa lolos dari bencana hari ini. Desah Peri Qianhuan dalam hati. Xiao Yaozi melambaikan lengan bajunya, dan energi sejati yang kuat berubah menjadi badai energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang memotong semua mantra sihir dan kekuatan supernatural di dekatnya, termasuk guntur emas itu, menjadi ketiadaan. Cukup, Xiao Yaozi akhirnya kehilangan kesabaran. Ia berkata dengan dingin, kalian berdua memang cukup tangguh. Tidak heran Mieri Zhang Yue dikalahkan oleh kalian berdua di lingkungan itu. Bahkan aku pun akan membutuhkan usaha yang sangat besar untuk membasmi kalian berdua. Namun, kata Xiao Yaozi dengan senyum aneh, untuk menghadapi kalian berdua, aku tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku, karena aku punya cara lain. Setelah itu, Xiao Yaozi berkata kepada Raja Roda Darah rekan Taoist Sue,
ikuti saja instruksi saya sebelumnya dan mulailah. Bagus. Raja Roda Darah tertawa terbahak-bahak. Rekan Taois Xiao Yaozi memang orang yang sangat berprestasi. Seharusnya dia sudah membuat keputusan ini sejak lama. Setelah mengatakan itu, Raja Roda Darah mengeluarkan botol berwarna darah dari lengan bajunya. Setelah membuka botol itu, sejumlah besar darah mengalir keluar. Sui Piaoping, yang menyaksikan dari pinggir lapangan, merasa ngeri saat melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang akan kau lakukan? Seru Sui Piaoping. Ia bisa merasakan bahwa darah itu miliknya, dan beberapa hari yang lalu, Xiao Yaozi telah meminta banyak darahnya dengan dalih untuk mengetahui lokasi roh cermin. Nyonya akan segera tahu. Raja Roda Darah tertawa sinis, merentangkan jari-jarinya dan menjentikkannya, merapal mantra satu demi satu. Di bawah bimbingan Raja Roda Darah, bola darah itu benar-benar menggambar pola sihir aneh di udara. Dalam sekejap, pola sihir berwarna darah berbentuk heksagram raksasa muncul di antara langit dan bumi. Pola roda darah. Li Muran terkejut. Pola sihir berwarna darah ini samar-samar mirip dengan pola sihir susunan sihir darah yang digunakan untuk memurnikan Raja Roda Darah. Kemungkinan besar itu adalah teknik darah tingkat tinggi yang unik bagi klan Ibel Darah. Dan karena pola Ibel Darah ini diatur oleh Raja Roda Darah sendiri, kekuatannya pasti akan lebih besar. Setelah meletakkan pola setan darah, Raja Roda Darah segera terbang ke tengah pola itu dan merapal mantra sambil melantunkan sesuatu. Begitu dia mengucapkan mantra, Sui Piaoping menjerit, seluruh tubuhnya lemas, dan napasnya menjadi sangat lemah. Sui Piaoping hendak mengumpulkan sisa kekuatan sihirnya untuk menghentikan Raja Roda Darah, tetapi Xiao Yaozi menjentikkan jarinya dan mengeluarkan energi pedang yang menghancurkannya. Kau, gerutu Sui Piaoping dalam hati. Ia jauh dari kata sebanding dengan Xiao Yaozi. Pada saat ini, Peri Qianhuan tiba-tiba menjadi pucat dan memuntahkan seteguk darah dengan suara wow. Apa yang terjadi? Li Muran terkejut. Dia telah sepenuhnya melindungi Peri Qianhuan di belakangnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Peri Qianhuan masih diserang. Itu teknik hubungan jantung darah. Kata Peri Qianhuan dengan nada kesal, lagi pula, aku dan dia adalah ibu dan anak, yang terhubung oleh darah. Raja Roda Darah menggunakan darahnya untuk merapal mantra dengan bantuan teknik hubungan jantung darah. Tentu saja, dia yang paling menderita, tapi aku juga akan sangat terlibat. Aku khawatir aku tidak bisa lagi bergabung denganmu. Setelah mengatakan ini, Peri Qianhuan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah lagi, mengotori pakaian di depannya dengan warna merah. Cepat tenangkan darahmu. Li Muran terkejut. Saat ini, Peri Qianhuan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak bisa bergabung dengan Peri Qianhuan. Bagaimana mungkin Li Muran mempertahankan serangan sebelumnya sendirian? Tiba-tiba, guntur menghilang, dan ombak besar serta angin kencang di sekitarnya pun melemah. Xiao Yaozi menyaksikan semua ini dengan senyum di wajahnya. Kerja sama Li Muran dan Peri Qianhuan dengan mudah dipatahkan, dan sisanya menjadi lebih mudah. Kenapa kau melakukan ini? Sui Piaoping menatap Xiao Yaozi dengan kesal dan bingung. Aku sangat mencintaimu dan menuruti setiap katamu. Kenapa kau ingin membasmiku? Cinta yang mendalam. Xiao Yaozi tiba-tiba menunjukkan rasa jijik di matanya, dan berkata dengan dingin, kau pantas mengucapkan kata-kata ini. Jika kau mengatakannya 30.000 tahun yang lalu, aku mungkin akan sedikit tersentuh. Tapi 30.000 tahun yang lalu, ketika kau bertemu seorang teman lama, hatimu tergerak dan kau tak bisa melepaskannya. Kau mengabaikan nasihatku dan dengan paksa membelah jiwamu, membelah dirimu menjadi dua. Hanya separuh yang tetap di sisiku, sementara separuh lainnya tetap bersama teman lamaku. Apa kau masih bisa menyebutnya cinta yang mendalam? Sejak jiwamu terkoyak, cintaku padamu telah terputus. Kenyataan bahwa aku bersamamu sampai sekarang sudah menjadi bukti kasih sayangku yang terdalam. Jika bukan karena kau memiliki tubuh langka seorang bunda terhormat, dan bahkan setelah berkultivasi hingga tingkat tinggi kau masih memiliki kesempatan untuk melahirkan, aku tidak akan terus bersikap munafik padamu. Namun, Xiao Yaozi mencibir, meskipun kau belum melahirkan keturunan untukku, kau telah melahirkan roh cermin. Hari ini, dengan kematianmu, aku dapat menyelesaikan tugas besar untuk mendapatkan dua cermin berharga sekaligus. Bisa dibilang kematianmu sangat berharga. Wajah Sui Piaoping tiba-tiba memucat. Ia bergumam, jadi sejak saat itu, kau mulai membenciku. Ini semua salahku. Aku dengan rakus ingin memiliki dua cinta sejati sekaligus, tetapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku telah berada di sisimu sepanjang hidupku, dan aku telah membasmi banyak nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kematianku di tanganmu hari ini adalah hukuman dan pembalasan yang setimpal. Sui Piaoping tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Peri Qianhuan, matanya dipenuhi rasa iba dan permintaan maaf hanya saja sebelum meninggal, kau bahkan melibatkan anak tunggalmu. Sebagai seorang ibu, aku mungkin orang terburuk di dunia.
Sepanjang hidupku, aku belum pernah memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Hari ini, aku tak punya pilihan selain mati, agar kamu terhindar dari sakit hati. Peri Qianhuan terkejut saat melihat Sui Piaoping menatapnya dengan mata penuh makna kompleks dan mendalam. Ia sudah samar-samar menebak apa yang akan dilakukan Sui Piaoping. Bukan hanya dirinya, tetapi Xiao Yaozi juga sedikit menyadarinya. Lagi pula, mereka adalah pasangan yang telah bersama selama puluhan ribu tahun, dan ia tahu betul apa yang akan dilakukan Sui Piaoping selanjutnya. Selamat tinggal selamanya. Jika kau tak bisa lolos dari bencana ini, kuharap kau tak akan bertemu ibu yang buruk sepertiku di kehidupanmu selanjutnya. Pikiran terakhir itu terlintas di benak Sui Piaoping, lalu ia mengaktifkan energi sejati di tubuhnya. Boom! Dengan suara keras, cahaya putih cemerlang menyembur keluar dari tubuh Sui Piaoping. Cahaya putih itu menelan semua yang ada di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, terjadi fluktuasi energi vital yang kuat menyebar ke segala arah. Kemanapun energi itu lewat, semuanya hancur seperti kayu kering dan kayu lapuk. Air laut dalam radius 100 mil menguap sepenuhnya, menampakkan lubang setengah lingkaran yang dalam dan besar. Kekosongan di dekatnya juga hancur berkeping-keping, dan kemungkinan besar tidak akan dapat pulih untuk waktu yang lama. Kehadiran Sui Piaoping lenyap tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak jiwanya. Dengan kultivasinya, bahkan sepersekian detik sebelum penghancuran dirinya sendiri sudah cukup untuk meninggalkan secuil jiwanya, yang berpotensi memungkinkannya beregenerasi di tubuh lain di masa depan. Namun, hatinya telah mati, tak lagi terikat pada dunia fana, sehingga ia tak meninggalkan jejak jiwanya. Setelah cahaya putih menghilang, sosok Limuran dan lainnya muncul di dekatnya. Peri Qianhuan, setelah memahami niat Sui Piaoping, dengan cepat menghindar bersama Limuran, Xiao Lei, Qiongqi, dan yang lainnya, menghindari serangan itu tanpa banyak kerusakan. Xiao Yaozi juga telah mengantisipasi hal ini dan juga menghindar tepat waktu, tetap aman. Hanya Raja Roda Darah yang awalnya paling dekat dengan Sui Piaoping dan menggunakan pola ibel darah untuk menghadapinya. Ialah yang paling terpengaruh oleh ledakan diri Sui Piaoping yang tiba-tiba. Meskipun ia segera berubah menjadi seberkas cahaya darah dan berteleportasi untuk menghindar, ia masih sangat terpengaruh oleh ledakan diri tersebut. Saat ini, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, tetap terlihat jelas bahwa ia terluka parah. Puff puff puff. Cahaya putih itu baru saja menghilang ketika beberapa cahaya pedang tajam menyerang. Xiao Yaozi tidak memberi Limuran dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Limuran melemparkan lusinan jimat dan mengaktifkannya satu persatu pada saat yang sama, energi langit dan bumi di sekitarnya berkumpul di depannya, membentuk lapisan demi lapisan perisai energi untuk melindunginya dan Peri Qianhuan. Qiongqi, Qian Mot dan Xiao Lei juga menggunakan metode mereka sendiri untuk mencoba yang terbaik untuk membantu tuannya. Akan tetapi, meskipun Limuran melawan dengan sekuat tenaga, ia tetap tidak dapat menghentikan cahaya pedang tersebut, dan beberapa lubang berdarah langsung muncul di sekujur tubuhnya. Kalau saja tubuhnya tidak kuat, dia pasti sudah tercincang menjadi gumpalan daging oleh sisa kekuatan pedang Xiao Yaozi. Kau benar-benar jenius karena mampu bertahan begitu lama di bawah energi pedangku. Xiao Yaozi mendengus dingin. Kini setelah ia yakin akan kemenangan, hanya masalah waktu sebelum ia membasmi Limuran dan dua orang lainnya. Siapapun bisa melihat bahwa Limuran hanya berjuang mati-matian, hanya mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk bertahan. Cahaya pedang dan energi pedang Xiao Yaozi masih terus menghantamnya. Jika ini terus berlanjut, paling lama setengah batang dupa, Limuran akan hancur berkeping-keping dan terbasmi oleh energi pedang tersebut. Namun, Limuran tidak menyerah sama sekali. Ia berlumuran darah, tetapi ia tetap berdiri di depan Peri Qianhuan bagaikan gunung, menghalangi setiap energi pedang untuknya. Akulah yang telah melibatkanmu. Peri Qianhuan tiba-tiba mendesah pelan dan berkata lirih, jika kau tidak bertemu denganku, kau tidak akan terlibat dalam perseteruan antara 4 keluarga besar, bunga cermin dan bulan air, dan rahasiamu memiliki cermin berharga itu tidak akan terbongkar. Mungkin, kau bisa melangkah lebih jauh di jalan menuju keabadian. Limuran tersenyum tipis sejak memulai jalur kultivasi, aku telah menghadapi banyak kesulitan, tetapi juga banyak kejutan tak terduga. Dan bertemu denganmu adalah kejutan terindah. Sejak aku sendiri membasmi kultivator pertamaku, aku sering berpikir bahwa suatu hari nanti aku juga akan menghadapi bencana hidup dan mati, dan aku pun akan binasa. Kondisiku saat aku binasa mungkin tidak lebih baik daripada kultivator lainnya. Meskipun aku tidak bisa lepas dari bencana hari ini, bisa bersamamu berarti aku hanya punya sedikit penyesalan dalam hidup ini. Satu-satunya penyesalanku adalah aku belum memahami kekuatan reinkarnasi, dan tidak ada jaminan aku bisa memasukinya, atau aku akan bersamamu di kehidupan selanjutnya. Ya, sungguh disayangkan. Gumam Peri Qianhuan, aku bahkan tidak tahu seperti apa negeri dongeng itu. Katakan padaku, bukankah semua peri di sana menawan dan cantik?
Sebelum Limuran sempat menjawab, ia melihat Peri Qianhuan tersenyum padanya. Saat ia melihat senyum itu, seolah semua kesulitan telah sirna dari benaknya, bahkan saat ia menghadapi krisis hidup dan mati. Muren, betapapun cantiknya para peri di dunia peri, kau tidak boleh melupakanku. Bisik Peri Qianhuan di telinga Limuran. Limuran tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan giok Peri Qianhuan, siap melancarkan serangan terakhir yang mematikan sebelum ajal menjemputnya. Tanpa diduga, Peri Qianhuan menepis lengannya. Pada saat ini, aura Peri Qianhuan tiba-tiba berubah drastis, dan dia menggumamkan sesuatu. Sinar darah muncul dari tubuhnya, membentuk susunan pola sihir berwarna darah yang kompleks di sekelilingnya. Teknik klan Ibel darah lainnya. Limuran tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan magis seperti itu sebelumnya. Melihat ini, mata Raja Roda Darah berbinar. Dia akhirnya akan menggunakan teknik pengorbanan darah. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Tanpa mempedulikan luka-lukanya, Raja Roda Darah segera berubah menjadi aliran darah dan menerkam ke arah Peri Seribu Ilusi. Saat berikutnya, sosok berwarna merah darah yang menyerupai Peri Qianhuan tiba-tiba muncul dari udara tipis di samping Xiao Yaozi dan merebut cermin ajaib dari tangannya. Xiao Yaozi terkejut. Ia mendapati bahwa bukan sosok berdarah itu yang mengambil cermin ajaib, melainkan cermin ajaib itu sendiri yang merasakannya dan lepas dari kendalinya. Jika orang luar yang merampoknya, mustahil untuk mengambil harta karun Xiao Yaozi. Namun, saat ini, cermin harta karun itu ingin pergi sendiri. Meskipun Xiao Yaozi sangat kuat, ia masih tidak dapat mengendalikan cermin harta karun itu dan hanya bisa menyaksikannya terbang. Xiao Yaozi segera meraih udara, dan tiba-tiba energi sejati dan kekuatan sihir yang kuat menyelimuti sekelilingnya, menyegel semua yang ada di depannya, dan tidak ada sedikit pun energi vital yang bisa bocor keluar. Namun, cermin ajaib dan sosok berdarah itu menghilang di hadapannya. Pada saat yang sama, cermin ajaib dan sosok itu muncul di samping Limuran. Pada suatu saat, tubuh Peri Qianhuan telah berubah menjadi bola asap, dan dia bahkan tidak mampu memegang cermin ajaib yang direbutnya dari Xiao Yaozi. Dia dengan gemetar menyerahkan cermin ajaib itu kepada Limuran, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersedot ke dalam cermin ajaib dan kemudian menghilang. Huan Li, seru Limuran, dan hatinya tiba-tiba terasa dingin. Oh! Tidak, Xiao Yaozi terkejut. Dia benar-benar mengandalkan tubuh roh cermin untuk mengorbankan dirinya dan secara paksa memanggil kembali tubuh cermin itu. Teknik pengorbanan darah ini kemungkinan besar diajarkan oleh Raja Roda Darah. Raja Roda Darah ini benar-benar punya niat lain. Semua orang tahu bahwa roh senjata dapat merasakan wujud asli sebuah harta karun. Namun, menggunakan roh senjata untuk memanggil wujud asli sebuah harta karun tidaklah mudah dan harus dibayar mahal. Kali ini, Peri Qianhuan membayar harga termahal, menggunakan teknik langka yang jelas merupakan kekuatan magis klan Ibel Darah. Benar saja, pada saat ini, Raja Roda Darah melesat ke sekitar Limuran, dan mencengkeram udara, meninggalkan bekas cakar darah, mencengkeram cermin ajaib. Bang! Cakar darah itu mencengkeram bahu Limuran dengan kuat, yang tiba-tiba berbalik ke samping, dan langsung merobek lengannya hingga berlumuran darah. Namun, cermin berharga itu jatuh ke tangan Limuran. Muran, betapapun cantiknya peri di dunia peri, kau tidak boleh melupakanku. Telinga Limuran masih berdenging mendengar kata-kata terakhir Peri Qianhuan. Ia memegang cermin ajaib yang dipanggil oleh Peri Qianhuan dengan pengorbanan, dan tangannya sedikit gemetar. Raja Roda Darah buru-buru mencengkeram lagi dengan cakarnya, masih membidik cermin ajaib. Beraninya kau memegang cermin ajaib itu. Xiao Yaozi geram. Ia langsung menembakkan energi pedang satu demi satu dengan tangannya, menyerang Raja Roda Darah dan Limuran secara bersamaan. Pada saat ini, Limuran mengeluarkan cermin ajaib lainnya, cermin ajaib yang telah menemaninya selama bertahun-tahun dan memungkinkannya memasuki dunia kultivasi abadi. Dua cermin berharga muncul pada saat yang sama, dan segera setelah pemandangan ini muncul, fenomena aneh terjadi. Semua kekuatan magis di sekitar, bahkan cahaya pedang dari Xiao Yaozi, langsung menghilang menjadi energi paling dasar dari langit dan bumi dan tersedot ke dalam dua cermin ajaib. Kedua cermin itu tiba-tiba memancarkan cahaya spiritual redup, dan rune cermin misterius muncul, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Tanpa penyelidikan yang cermat, bahkan kultivator tingkat rendah pun dapat menemukan bahwa kedua cermin itu mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Terlebih lagi, semakin dekat kedua cermin itu, semakin dahsyat pula kekuatannya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ayo kita selesaikan. Limuran memegang cermin di masing-masing tangannya, menghadap cermin-cermin itu, dan perlahan menutupnya. Tidak, wajah Xiao Yaozi berubah drastis dan dia berteriak keras. Raja Roda Darah juga menghindar dengan cepat. Ia bisa melihat bahwa kedua cermin ini luar biasa. Begitu keduanya tertutup, sesuatu yang sangat mengerikan mungkin akan terjadi. Akan tetapi,
Limuran tetap menutup kedua cermin itu. Pada saat kedua cermin itu tertutup, seberkas cahaya meledak keluar, menelan semua yang ada di sekitarnya ke dalam cermin. Seluruh dunia bawah di 5 benua lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Di pasar yang ramai, Limuran, berpakaian biru, baru saja keluar dari toko buku ketika ia dihentikan oleh seorang pria tua yang memegang bendera bertuliskan ramalan keberuntungan. Anak muda, penampilanmu luar biasa, kau pasti orang yang mulia. Biar aku saja yang meramal nasibmu. Pria tua itu menatap Limuran dengan wajah menyanjung, lalu dengan antusias mengulurkan tangan untuk menarik lengan baju Limuran. Wajah Limuran tiba-tiba berubah jijik. Sudah kubilang berkali-kali, sarjana seperti kami tidak percaya hantu dan dewa, jadi tidak perlu meramal. Tuan, silakan cari pelanggan lain. Setelah berkata demikian, Limuran buru-buru melambaikan tangannya, menarik lengan bajunya, dan segera berjalan pergi untuk melepaskan diri dari jeratan lelaki tua itu. Lelaki tua di belakangnya tertawa dan berkata, asal kau tidak setuju, aku tidak akan menyerah sampai kau bersedia membiarkanku meramal nasibmu. Kecuali, mulai sekarang, kau tidak pernah datang ke pasar untuk meminjam buku lagi. Limuran mengerutkan kening mendengar ini, lalu berbalik dan berkata, kenapa kau melakukan ini, orang tua? Aku tidak dendam padamu, kenapa repot-repot berurusan denganmu? Orang tua itu terkekeh dan berkata, itu cuma ramalan. Aku sudah bilang sebelumnya kalau aku tidak akan meminta bayaran sepeser pun. Kalau ramalannya tidak akurat, anggap saja itu omong kosong. Tidak ada ruginya, jadi kenapa harus menolak? Baiklah, Limuran mendesah, lalu mengikuti lelaki tua itu duduk di samping guatan di jalan. Lelaki tua itu segera membetulkan mahkota perseginya, duduk tegak, dan bertanya dengan serius, apa yang ingin kau hitung? Apakah kekayaan atau umur panjang, keberuntungan atau pernikahan? Terserah, kata Limuran dengan sedih. Pria tua itu mengangguk dan berkata, adik, kau memang tampan dengan wajah bersih dan mata yang cemerlang. Hanya saja, waktumu untuk menikah belum tiba. Kau akan memiliki pernikahan yang bahagia, jadi tak perlu terlalu khawatir. Soal kekayaan dan status, kau hanyalah seorang sarjana. Jika kau menginginkan kekayaan dan status, kau pasti akan belajar keras dan berfokus pada kesuksesan akademis demi meraih jabatan resmi. Namun, kau tak pernah meminjam buku tentang kesuksesan akademis, yang menunjukkan bahwa kau bukanlah seseorang yang mendambakan kekayaan dan status. Soal umur seseorang ditentukan oleh langit. Entah dihitung atau tidak, tak seorang pun bisa mengubahnya, jadi tak perlu dihitung secara eksplisit. Soal nasib baik atau buruk, seperti kata pepatah, kemalangan adalah fondasi keberuntungan, dan keberuntungan adalah fondasi kemalangan. Ada untung dan rugi, dan baik dan buruk saling bergantung. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang sepenuhnya baik atau buruk. Limuran tercengang. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, entah itu keberuntungan atau keotang pembawa sial, umur panjang, pernikahan atau kekayaan, meramal nasib tidak diperlukan. Lalu mengapa lelaki tua itu melakukan hal seperti ini, dan mengapa ia menyeretku untuk meramal nasib? Pria tua itu tersenyum dan berkata, saat saya meramal, saya tidak benar-benar mencoba meramal atau meramalkan masa depan. Saya hanya mencoba menyanjung klien dan menarik minat mereka. Jika saya bisa memberikan beberapa petunjuk tambahan dan menjawab kekhawatiran mereka, mereka akan sangat puas. Bahkan jika mereka menemukan ketidaksesuaian nanti, mereka tidak akan terlalu mempermasalahkan saya. Adapun alasan mengapa orang tua ini harus meramal nasibmu, itu karena aku tahu kau juga orang yang banyak pikiran. Penuh kekhawatiran, Limuran tertegun, lalu menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, saya membaca buku sepanjang hari, tenggelam di dalamnya. Saya tidak mencari kekayaan dan ketenaran, dan saya tidak bersaing dengan dunia. Bagaimana mungkin saya punya kekhawatiran? Itu belum tentu benar, kata lelaki tua itu. Orang yang hidup damai dan tenang mungkin juga punya banyak pikiran. Hanya saja, kekhawatiran mereka berbeda dengan orang yang terobsesi dengan keuntungan. Adik, bisakah kau memberitahuku tanggal dan waktu lahirmu agar aku bisa meramal? Maafkan aku, Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa bulan yang lalu, aku jatuh sakit parah. Ketika aku bangun, aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak tahu riwayat kelahiranku, apalagi tanggal lahirku. Orang tua itu menggeleng dan mendesah, mungkin bukan adiknya yang tidak bisa mengingat, tetapi adiknya yang tidak mau mengingat. Apa maksudmu? Limuran kembali tercengang. Setelah beberapa patah kata, ia menyadari bahwa percakapan peramal itu tidak biasa, dan setiap katanya seolah mengandung misteri. Orang tua itu berkata, saya pernah mendengar bahwa ketika orang menghadapi hal-hal yang sangat menyakitkan, mereka mungkin memilih untuk melupakannya, karena begitu mereka lupa, rasa sakitnya hilang. Orang yang hidup dalam kelupaan bisa mati rasa, sehingga mereka tidak ingin mengingat masa lalu. Lambat laun, mereka benar-benar menekan masa lalu dalam pikiran mereka, dan bahkan mungkin tidak akan pernah mengingatnya lagi.
Alasan mengapa orang-orang mengalami begitu banyak masalah seringkali karena mereka memiliki ingatan yang baik. Alasan mengapa orang mengalami begitu banyak masalah seringkali karena mereka memiliki ingatan yang baik. Limuran menggumamkan kata-kata terakhir lelaki tua itu, dan tiba-tiba merasa bahwa kalimat ini agak familiar, seolah-olah seseorang pernah mengatakan ini kepadanya, dan sepertinya dia pernah melihatnya di sebuah buku. Adik kecil, apakah kau benar-benar lupa, atau kau tidak ingin mengingat masa lalu? Tanya lelaki tua itu kepada Limuran. Limuran juga bingung sejenak, aku juga tidak yakin. Pria tua itu tersenyum dan melanjutkan, sesungguhnya, semakin menyakitkan kenangan itu, semakin manis pula rasanya. Tanpa keintiman kebersamaan, bagaimana mungkin ada keengganan untuk berpisah? Tanpa sukacita hidup, bagaimana mungkin ada kesedihan kematian? Jika kau memilih untuk melupakan segalanya, kau tak hanya akan melupakan rasa sakit yang tak sanggup kau kenang kembali, tetapi juga rasa manis yang tak terlupakan. Yang membuat seseorang istimewa bukanlah penampilannya, penampilan hanyalah cangkang. Yang benar-benar tak tergantikan adalah setiap jengkal kenangannya. Seseorang yang memiliki kenangan adalah pribadi yang utuh. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini dan dia mengangguk dalam diam. Adik kecil, kau ingin tahu asal-usulmu? Lanjut lelaki tua itu. Lihat, di lenganmu ada lukisan pemandangan yang unik dan detail. Bagaimana mungkin seorang sarjana biasa tanpa latar belakang memiliki pola seperti itu di lengannya? Limuran dengan lembut menyentuh tato di lengannya dan berkata pelan, saya memang cukup bingung tentang ini. Orang tua itu melanjutkan, adik kecil, apakah kau bersedia mengingat semuanya? Begitu kau memilih untuk mengingat, entah itu menyakitkan atau manis, kau harus menanggungnya sendiri. Limuran merenung sejenak, lalu mengangguk penuh semangat, aku sungguh ingin mengingat semuanya. Apapun itu, karena aku mengalaminya sendiri, aku harus menanggungnya sendiri. Oke, pria tua itu tersenyum tipis, mengeluarkan dua cermin perunggu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Limuran. Dengan dua cermin ini, kau akan meninggalkan tempat ini dan mengingat semuanya. Kata lelaki tua itu. Limuran mengambil cermin perunggu itu dan mengamatinya. Ia mendapati bahwa keduanya hanyalah dua cermin perunggu biasa yang tampak persis sama, meskipun ada sedikit karat di sana. Ia merasa skeptis dan bertanya kepada lelaki tua itu, bisakah kedua cermin ini benar-benar membantuku mengingat semuanya? Orang tua itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Tua. Kata Limuran, aku ingin tahu, apa namamu, Tuan Tua? Lelaki tua itu tersenyum misterius dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi suatu hari nanti, kau dan aku akan bertemu lagi. Saat itu, kau akan mengerti segalanya. Limuran kembali menatap cermin dan bertanya, saya ingin tahu bagaimana cara menggunakan kedua cermin ini. Lelaki tua itu tidak menjawab. Limuran mendongak dan ingin bertanya lagi, tetapi mendapati lelaki tua itu telah menghilang tanpa jejak. Orang tua, Limuran berdiri dan melihat sekeliling, tetapi orang tua itu tidak terlihat. Limuran memegang dua cermin dan perlahan berjalan keluar pasar dan tiba di kediamannya, sebuah rumah kecil yang agak kumuh di hutan bambu di pinggiran kota. Limuran memainkan kedua cermin perunggu itu berulang kali. Entah mengapa, ia selalu merasa kedua cermin perunggu itu begitu akrab, seolah-olah tak terpisahkan darinya. Limuran berusaha sekuat tenaga memoles cermin perunggu itu sehingga ia samar-samar dapat melihat penampilannya sendiri, tetapi penampilannya ini begitu asing, seolah-olah ia tidak melihat ke dalam cermin, tetapi pada orang asing. Siapakah aku? Mengapa aku di sini? Ingatan apa yang hilang dariku? Apa cerita di balik kedua cermin perunggu ini? Untuk sesaat, Limuran sangat bingung, dan bahkan menyingkirkan buku-buku yang dipinjamnya dari toko buku hari ini. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan ketika hari hampir malam, Limuran menyalakan lampu minyak. Tak lama kemudian, sepasang ngengat bersayap 7 warna masuk ke dalam rumah bambu. Ngengat-ngengat itu berputar mengelilingi Limuran, lalu hinggap di meja Limuran. Faktanya, setiap malam, sepasang ngengat cantik berwarna 7 itu akan datang ke rumah bambu miliknya, seolah tertarik oleh cahaya redup. Limuran awalnya mengusir mereka beberapa kali, tetapi mereka bersikeras terbang ke arahnya setiap kali. Akhirnya, Limuran terpaksa mengabaikan mereka. Lagi pula, sepasang ngengat ini tidak akan mengganggunya yang sedang membaca di bawah lampu. Malam itu, suasana hati Limuran sedang kacau. Alih-alih membaca, ia malah mengulurkan tangan dan menangkap ngengat-ngengat itu. Ngengat-ngengat itu tampak tidak takut dan hinggap di telapak tangannya. Indah sekali sepasang ngengat. Limuran menggenggamnya di telapak tangannya, mengamatinya dengan saksama, dan tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Ngengat itu tinggal di telapak tangan Limuran sejenak, lalu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, lalu mendarat di sepasang cermin perunggu masing-masing. Tidak peduli seberapa keras Limuran mengusir mereka, sepasang ngengat itu tetap menempel di dua cermin perunggu dan tidak mau pergi. Apakah kamu juga tahu kalau cermin ini tidak biasa?
Li Muran penasaran. Ia mendapati kedua ngengat itu mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menggerakkan cermin perunggu itu. Bagaimana mungkin kekuatan seekor ngengat mampu menggerakkan cermin perunggu? Li Muran tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja hendak mengambil cermin perunggu itu ketika tiba-tiba, cermin itu digerakkan oleh ngengat dan terbang ke udara. Li Muran terkejut. Ia menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Tiba-tiba, kedua cermin perunggu itu digerakkan oleh dua ekor ngengat, dan kedua cermin itu saling berhadapan dan menyatu. Pada saat itu, seberkas cahaya cermin meledak darinya, menutupi Li Muran dan kedua ngengat itu. Li Muran hanya merasakan matanya berbinar, dan dalam sekejap dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi pada saat yang sama, pikiran yang tak terhitung jumlahnya membanjiri benaknya. Li Muran, Zhao Wuming, Mu Li, Niseng, Peri Qianhuan, nama-nama yang familiar dan pengalaman yang menyiksa muncul satu persatu, seolah 1000 tahun telah berlalu, dan seolah terjadi dalam sekejap. Ketika Li Muran membuka matanya lagi, dia teringat segalanya. Huan Li, Li Muran meneteskan air mata. Di sampingnya terdapat dua cermin perunggu, dan dua ngengat 7 api bertengger di bahunya. Li Muran dengan lembut membelai cermin perunggu itu. Ia tahu betul Huan Li ada di dalam cermin sayangnya, ia tidak bisa merasakannya sama sekali. Peri Qianhuan adalah roh cermin. Ketika ia memanggil wujud asli cermin tersebut, tubuhnya sendiri berubah menjadi titik-titik cahaya kecil dan tersedot ke dalam cermin. Dengan pengetahuan Li Muran, ia tentu mengerti apa artinya ini. Selama cermin itu tidak hancur, roh cermin itu tidak akan sepenuhnya binasa. Dengan metode yang tepat untuk membangkitkan kembali roh cermin tersebut, roh cermin itu mungkin saja terlahir kembali. Namun, jika itu harta karun biasa, mungkin tidak terlalu sulit untuk membangkitkannya. Namun, Li Muran tidak tahu seberapa tinggi kualitas cermin harta karun ini. Dengan kemampuannya saat ini, ia tidak dapat membangkitkan cermin harta karun tersebut. Terlebih lagi, ada juga utusan abadi, Xuan Guang, Miri Zhang Yue dan makhluk lain dengan kultivasi yang sangat tinggi, yang semuanya mengincar harta karun ini. Jika cermin harta karun jatuh ke tangan orang lain, Li Muran tidak akan dapat bersatu kembali dengan Peri Qianhuan. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan utusan abadi dan yang lainnya mengambil cermin ajaib itu. Kata Li Muran dalam hatinya. Li Muran menyingkirkan kedua cermin itu, menarik napas dalam-dalam, dan melihat sekeliling. Ini adalah daerah terpencil jauh di dalam pegunungan, tetapi energi vital langit dan bumi cukup murni, jauh melampaui energi vital alam bawah di 5 benua. Li Muran merasakan perubahan halus pada cahaya ilahi di lubang leluhurnya dan segera mengerti ternyata aku telah kembali ke dunia spiritual. Meskipun ia tahu bahwa ia telah kembali ke dunia spiritual, sulit baginya untuk menentukan lokasi spesifiknya di dunia spiritual. Li Muran mengulurkan tangan dan menyentuh tato Langhuan Cave Heaven di lengannya, merasakan Xiao Lei dan Qiongqi ada di dalamnya. Pada suatu saat, Xiao Lei dan Qiongqi telah memasuki Langhuan Cave Heaven sendirian. Li Muran melepaskan indera spiritualnya dan melihat sekeliling. Selain beberapa monster tingkat rendah, ia tidak menemukan jejak napas atau jejak kultivator tingkat tinggi, yang membuatnya merasa lega. Li Muran menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa dirinya lagi dan menemukan bahwa luka fisiknya telah lama sembuh, tetapi kekuatan sihirnya belum sepenuhnya pulih dan hanya sekitar 80% dari kondisi puncaknya. Tiba-tiba, wajah Li Muran berubah. Ia menemukan bahwa rumput misterius di dantiannya telah menumbuhkan 6 tunas baru, dan ke-6 tunas baru ini sangat ingin tumbuh. Oh! Tidak, Li Muran terkejut. Aku sudah lama berada di alam bawah. Langit dan bumi di sekitarku kekurangan vitalitas. Kupikir rumput aneh ini berhenti tumbuh. Aku tidak menyangka ia hanya mengumpulkan vitalitas. Sekarang ia baru saja kembali ke dunia spiritual, ia tak sabar untuk menumbuhkan banyak daun baru sekaligus. Rumput misterius itu menumbuhkan daun-daun baru, dan yang diserapnya bukanlah esensi sejati Li Muran, melainkan esensi langit dan bumi yang dihirup Li Muran. Jadi hal ini sendiri tidak menakutkan, namun, setiap kali rumput itu menumbuhkan daun baru, ia akan menghadapi bencana surgawi yang dahsyat. Sekarang setelah 6 daun baru tumbuh bersamaan, bukankah ia harus mengalami 6 bencana surgawi berturut-turut? Memikirkan hal ini, Li Muran tiba-tiba berkeringat dingin. Ia buru-buru menahan napas, tidak berani menghirup atau merasakan energi langit dan bumi di sekitarnya. Sayangnya, sudah terlambat. Tunas-tunas rumput baru mulai tumbuh, dan angin kencang bertiup di atas pegunungan. Sejumlah besar energi vital dari langit dan bumi berkumpul di sini, membentuk gumpalan awan spiritual. Hati Li Muran mencelos. Sepertinya ia tak bisa lepas dari rangkaian cobaan surgawi ini. Karena tak bisa menghindarinya, ia hanya bisa menghadapinya dengan sekuat tenaga. Li Muran segera melambaikan lengan bajunya, dan kilatan petir menyambar darinya. Itu adalah burung spiritual Xiao Lei. Xiao Lei, aku akan mengandalkanmu kali ini. Gumam Li Muran. Xiao Lei mengepakkan sayapnya beberapa kali,
ingin terbang ke langit, tetapi dia tampak sedikit takut dan hanya melayang di sekitar Li Muran. Li Muran tercengang. Dulu, ketika ia memanggil Xiao Lei sebelum melewati masa kesengsaraan, Xiao Lei tampak bersemangat dan sangat gembira, karena guntur dalam masa kesengsaraan itu adalah ramuan toniknya. Tetapi saat ini, Xiao Lei jelas-jelas malu-malu dan bahkan sedikit takut. Mungkinkah ia juga merasakan bahwa kesengsaraan guntur ini akan sangat dahsyat? Li Muran terkejut. Ia hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur Xiao Lei, ketika tiba-tiba ia melihat langit dan bumi di sekitarnya berubah warna, dan awan spiritual yang lebih pekat muncul di atas kepalanya. Tidak bagus. Jantung Li Muran bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Aku hampir lupa bahwa sebagai burung roh terpilih, kau sudah lama mencapai kondisi untuk menembus tahap tubuh roh. Hanya saja kau telah terperangkap di alam ibel atau alam bawah selama bertahun-tahun, jadi kau belum bisa maju. Sekarang setelah kau kembali ke alam roh, wajar saja jika kau juga akan maju dan kali ini, kemajuanmu kemungkinan besar akan menjadi kesengsaraan transformasional. Karena kau adalah peng petir yang mampu mengendalikan kekuatan guntur surgawi, kesengsaraan surgawi yang kau hadapi tentu jauh lebih mengerikan daripada yang dialami binatang ibel lainnya. Terlebih lagi, transformasi kesengsaraan surgawi adalah kesengsaraan terbesar yang dihadapi burung dan binatang ibel sebelum mereka berkembang menjadi roh sejati. Oleh karena itu, kekuatan kesengsaraan surgawi yang kau hadapi kali ini mungkin tidak kalah dengan kekuatan rantai kesengsaraan surgawiku. Sepertinya kali ini, baik tuan maupun pelayan kita harus melalui kesengsaraan surgawi bersama-sama. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan dua awan bencana besar muncul di langit, tetapi tidak ada gangguan di antara keduanya. Boom! Guntur emas pertama menyambar dari langit dan langsung menuju Li Muran. Sepertinya bencana surgawi Li Muran telah tiba lebih awal. Li Muran tidak menghindar atau menghindar, juga tidak menggunakan sihir apapun untuk melindungi tubuhnya. Ia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menghadapi guntur emas tersebut. Guntur keemasan itu menimpa Li Muran, membuatnya gemetar seluruh tubuhnya. Bekas luka bakar berbentuk petir muncul di permukaan kulitnya, tetapi bekas itu segera pulih dan menghilang. Ini bukan karena Li Muran terlalu percaya diri, melainkan karena ia sedang menghemat mana. Ia tahu rangkaian kesengsaraan petir ini baru saja dimulai, dan akan sulit baginya untuk menahan semuanya sendirian. Dan kesengsaraan transformasi Xiao Lei sama dahsyatnya, terlalu berat untuk ditanggungnya sendiri. Oleh karena itu, cara terbaik adalah saling membantu. Li Muran berencana mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menahan sambaran petir pertama, sekaligus membantu Xiao Lei melewati masa transformasi. Ketika Xiao Lei berhasil mengatasi kesengsaraan, ia akan menjadi penolong yang hebat bagi Li Muran. Apakah ia mampu bertahan dari serangkaian kesengsaraan, peran Xiao Lei akan sangat menentukan. Jika mereka berdua mencoba mengatasi kesengsaraan itu sendiri-sendiri, kemungkinan besar mereka berdua akan gagal, tetapi jika mereka dapat saling membantu, akan ada secercah harapan. Ini juga merupakan solusi terbaik yang dapat dipikirkan Li Muran ketika kesengsaraan itu mendekat. Di tengah gemuruh guntur, dua sambaran petir emas berturut-turut, masing-masing setebal mangkuk, menggelinding turun, menghantam tubuh Li Muran. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ia bahkan mengeluarkan bau samar terbakar. Untungnya, fisik Li Muran luar biasa. Ia tidak hanya menguasai teknik latihan fisik para kultivator manusia dengan sempurna, tetapi karena sering terpapar kesengsaraan surgawi, ia memiliki ketahanan khusus yang lebih kuat terhadap guntur surgawi. Oleh karena itu, meskipun disambar beberapa sambaran petir berturut-turut, ia tetap utuh. Pada saat ini, awan bencana di atas kepala Xiao Lei bergulung dengan dahsyat, dan dengan suara ledakan, guntur emas besar setebal 10 kaki jatuh. Li Muran terkejut. Kesengsaraan transformasi Xiao Lei memang sangat mengerikan. Guntur emas pertama memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Mungkin hanya ada beberapa binatang ibel dan burung tahap tubuh spiritual di seluruh alam roh yang bisa bertahan dari guntur emas ini. Hanya saja Xiao Lei adalah keturunan Thunder Peng, jadi dia umumnya kebal terhadap bencana guntur surgawi. Namun, jika dia bertemu dengannya, dia akan jauh lebih menakutkan daripada binatang ibel lain dengan level yang sama. Li Muran buru-buru mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan rahasia tanpa nama, dan energi langit dan bumi di sekitarnya segera berkumpul bersama untuk membentuk lapisan demi lapisan perisai cahaya spiritual untuk melindungi Xiao Lei. Dengan suara berderak, guntur emas itu dengan mudah menghancurkan lapisan-lapisan perisai spiritual, memecahnya kembali menjadi energi paling biasa di langit dan bumi, lalu jatuh ke Xiao Lei. Dalam guntur emas, seluruh tubuh Xiao Lei bergetar, dan bulu-bulu di tubuhnya menyerap sejumlah besar kekuatan guntur emas dalam sekejap, menjadi bersinar dengan cahaya keemasan. Banyak bulunya, yang awalnya berwarna emas, kini tertutup rapat oleh kilat emas. Bulu-bulu peraknya, yang awalnya hanya dihiasi beberapa helai benang emas, kini menumbuhkan beberapa helai benang emas lagi setelah menyerap sejumlah besar kekuatan kilat emas.
Hanya beberapa helai bulu hitam, yang tumbuh secara kebetulan bertahun-tahun lalu, yang tetap tidak berubah. Di tengah gemuruh yang keras, guntur emas berjadewa satu demi satu. Guntur emas setebal lengan itu menghantam Limuran dan guntur emas raksasa yang sangat tebal dan dapat menerangi seluruh langit menghantam Xiao Lei. Limuran membantu Xiao Lei dengan seluruh kekuatannya. Energi langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus membentuk perisai spiritual untuk melindungi Xiao Lei. Kemudian, perisai itu dikalahkan oleh guntur emas dan berubah menjadi energi langit dan bumi biasa, tetapi segera mengembun menjadi perisai lagi. Siklus ini berulang, terus-menerus menyerap dan menghabiskan kekuatan penghancur guntur emas. Awalnya, Xiao Lei hanya mengandalkan tubuh alaminya untuk menyerap kekuatan guntur emas. Namun, ia tidak mampu lagi menahan kesengsaraan guntur emas yang dahsyat dan harus memuntahkan bola guntur emas untuk melawannya. Meskipun bola guntur yang dimuntahkannya jauh lebih lemah daripada guntur emas kesengsaraan surgawi yang dahsyat, bola guntur tersebut juga sangat menguras daya rusak guntur emas kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, ia mampu menahan beberapa guntur emas berturut-turut tanpa terluka. Meskipun setiap petir emas yang ditemui Xiao Lei sangat dahsyat, jumlahnya tidak banyak. Ketika petir emas ke-9 menyambar, awan bencana tidak lagi bergulung, dan tidak ada lagi busur petir emas yang melompat dan menyambar di awan bencana. Ini guntur emas terakhir. Hati Limuran tergerak. Meskipun ia juga terkena guntur emas yang lebih lemah dan separuh tubuhnya terbakar hitam serta seluruh tubuhnya mati rasa, ia mengabaikan dirinya sendiri untuk sementara dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk membantu Xiao Lei. Kekuatan guntur surgawi terakhir ini terlalu dahsyat. Sulit untuk meredamnya hanya dengan energi langit dan bumi yang dikumpulkan Limuran. Maka, Limuran pun mengambil keputusan dan segera mengaktifkan mata dewa ketiga di antara kedua alisnya pupil gelap. Saat pupil gelap itu terbuka, mereka segera menerangi kegelapan yang ingin menelan semua cahaya di sekitarnya. Akan tetapi, hanya cahaya guntur keemasan yang tidak dapat ditelan sepenuhnya faktanya, guntur keemasan langsung menembus ruang gelap dan kemudian jatuh ke Xiao Lei. Limuran menjerit kesakitan dan menutup pupil hitamnya, tetapi sedikit darah mengalir dari alisnya. Meskipun telah dibantu oleh tanda setan langit, pupil hitamnya masih terluka. Lagi pula, pola ibel surgawi belum sepenuhnya dikembangkan. Menghadapi kekuatan hukum langit dan bumi yang sesungguhnya, ia masih tak berdaya. Gumam Limuran dalam hatinya. Kali ini, Dark Tong terluka parah dan perlu memulihkan diri setidaknya selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun sebelum ia dapat menggunakan kekuatan sihir Dark Tong lagi. Namun, meskipun Antong terluka, dengan bantuannya, Xiao Lei berhasil menahan guntur surgawi terakhir yang berubah. Semua bulu di tubuh Xiao Lei mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan awan bencana segera berubah menjadi semacam hujan manis dan jatuh pada Xiao Lei. Tubuh Xiao Lei bagaikan gurun kering, dengan rakus menyerap setiap tetes hujan, sekaligus menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi di sekitarnya. Secara bertahap, lapisan cahaya spiritual muncul di tubuh Xiao Lei, menyebabkan bentuk tubuhnya berangsur-angsur berubah seiring dengan cahaya spiritual. Pertama, sayapnya berubah menjadi tangan, cakarnya berubah menjadi kaki, dan bulunya berubah menjadi bulu-bulu berwarna-warni yang indah. Tak lama kemudian, sosok manusia yang samar-samar perlahan terbentuk. Limuran tidak mampu memperhatikan semua ini dengan saksama, karena rangkaian kesengsaraan surgawinya masih jauh dari selesai saat ini, dan gejolak surgawi yang silih berganti terus-menerus menyambarnya. Tubuhnya telah menahan banyak sambaran petir dari langit, dan sekarang terasa mati rasa dan lemah. Limuran mengerahkan kekuatan hukum yang telah ia pahami secara ekstrim, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi mantra sihir yang dapat ia gunakan. Entah itu vitalitas langit dan bumi, atau rumput, pepohonan, gunung, dan bebatuan, semuanya berubah menjadi perisai dengan kualitas yang sangat berbeda untuk menghadapi guntur dari langit. Sayangnya, kekuatan hukum yang ia pahami jauh dari cukup kuat. Kekuatan magis yang ditransformasikan dari segala sesuatu di dunia sekitarnya juga rentan terhadap guntur dari langit. Mereka dikalahkan satu demi satu dan diubah menjadi vitalitas paling esensial dari langit dan bumi. Pada saat ini, sosok Xiao Lei akhirnya perlahan mengembun. Sesaat kemudian, dalam kilatan cahaya keemasan, seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun dengan kulit putih dan rambut pirang muncul. Matanya yang besar dan berair bak jasper menatap Limuran dan membungkuk terima kasih, guru. Apakah kamu Xiao Lei? Limuran tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Lei, Lei Peng yang begitu ganas dan besar, bisa berubah menjadi gadis pirang yang agak imut. Baiklah, sekarang biarkan Xiao Lei membantu Tuan mengatasi kesengsaraan. Suara Xiao Lei terdengar kekanak-kanakan, tetapi tindakannya sungguh luar biasa. Ia mengulurkan tangan kecilnya dan menjentikannya, lalu bola-bola petir keemasan, masing-masing berukuran sekitar 30 cm, melesat keluar. Bola-bola petir keemasan itu menyambar petir, menimbulkan suara gemuruh. Setelah badai petir berlalu,
sebagian besar kekuatan petir pun menghilang. Limuran sangat gembira. Setelah Xiao Lei bertransformasi dan maju ke tahap tubuh spiritual, kekuatannya memang semakin kuat. Dengan bantuan Xiao Lei, rangkaian kesengsaraan surgawi ini tidak lagi menakutkan. Xiao Lei baru saja mencapai alam baru, dan sekaranglah saatnya ia dapat menyerap mana dalam jumlah besar. Guntur emas yang jatuh dari langit adalah obat mujarab yang tak terlukiskan bagi Xiao Lei. Oleh karena itu, setiap petir berikutnya yang jatuh, bahkan sebelum mengenai limuran, diserap oleh Xiao Lei. Jika bukan karena fakta bahwa penyintas kesengsaraan harus menanggung sejumlah kekuatan petir sebelum kesengsaraan berakhir, Xiao Lei mungkin telah menyerap sebagian petir emas sepenuhnya. Xiao Lei tidak bisa memurnikan semua guntur surgawi sekaligus, jadi ia memadatkannya menjadi bola-bola guntur, menyegelnya, dan menyimpannya untuk pemurnian selanjutnya. Tentu saja, teknik penyegelan ini juga membutuhkan kekuatan guntur surgawi, dan hanya Xiao Lei yang bisa melakukannya. Meskipun kekuatan kultivasi limuran jauh melampaui Xiao Lei, ia tidak mampu menyegel atau mengendalikan kekuatan guntur surgawi. Bagus, Guru, kata Xiao Lei penuh semangat, jumlah guntur emas ini cukup untuk Xiao Lei berkultivasi untuk sementara waktu. Melihat awan bencana di atas kepala limuran semakin menipis, dan kekuatan guntur surgawi yang terkandung di dalamnya semakin berkurang, Xiao Lei berkata dengan kecewa jika ada lebih banyak, alangkah hebatnya. Mungkin aku bisa langsung berkultivasi ke tahap akhir tubuh spiritual. Limuran memaksakan senyum dan berkata, jika musibah ini tak kunjung berakhir, aku khawatir tuanku sudah tak sanggup menanggungnya sejak lama. Xiao Lei menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum tidak apa-apa. Rumput di perut guru akan tumbuh daun baru cepat atau lambat. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti guru. Akan ada banyak kesempatan untuk menyerap kekuatan guntur surgawi lagi. Setelah sebatang dupa, guntur menghilang, dan hampir separuh vitalitas langit dan bumi dalam radius 1000 mil diserap ke dalam tubuh limuran tentu saja, bukan dimurnikan oleh limuran, melainkan diserap oleh rumput misterius itu. Rumput itu juga menumbuhkan 6 helai daun baru, sehingga kini memiliki 9 helai daun. Tak hanya energi vital langit dan bumi yang terserap, seluruh kehidupan di sekitarnya pun praktis musnah. Vegetasi di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh guntur keemasan atau terserap oleh rumput misterius di dantian limuran. Dalam radius 1000 mil, daratan itu praktis tandus. Tempat ini membutuhkan setidaknya 100 tahun pemulihan sebelum dapat kembali ke keadaan semula. Vitalitas langit dan bumi di sini awalnya tidak terlalu melimpah, dan sekarang semakin menipis. Selain itu, tidak ada kehidupan di sini, sehingga tidak lagi cocok untuk ditanami. Setelah beristirahat, limuran berencana untuk pergi. Cermin berharga itu menjadi sasaran kritik semua orang. Bahkan para utusan abadi pun terobsesi dengannya. Untuk menjaga cermin berharga itu, yang terpenting adalah meningkatkan kultivasiku sendiri. Limuran berpikir dalam hati, sekarang aku memiliki kedua cermin berharga itu di tanganku, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk berkultivasi. Bakat cahaya ilahiku selama ini belum sempurna karena hanya satu cermin berharga yang telah disucikan. Jika aku dapat menggunakan cermin berharga lainnya untuk menyucikannya kembali, aku dapat menyempurnakan cahaya ilahi lubang leluhur, sehingga meningkatkan bakat kultivasiku secara signifikan. Jadi, hal yang paling mendesak adalah menemukan tempat yang cocok untuk berlatih secara menyendiri. Ayo pergi, kata limuran kepada Xiao Lei, ayo cari tempat yang energi spiritualnya melimpah. Aku ingin mulai berlatih. Apakah guru akan mundur lagi? Sayang sekali, dia baru saja bertransformasi dan ingin menjelajahi dunia kultivasi abadi. Kata Xiao Lei. Kamu baru saja bertransformasi, dan energi IBL-mu terlalu kuat dan tak terkendali. Orang lain bisa melihat identitasmu sekilas. Tunggu sampai kamu berlatih cukup lama dan wujud manusiamu menjadi lebih sempurna, barulah kamu bisa pergi ke dunia kultivasi abadi. Kata limuran. Baik, Tuan. Xiao Lei menyetujui. Xiao Lei telah bertransformasi, dan ia tak lagi ingin bersembunyi di surga Gua Langhuan. Ia terbang di udara bersama limuran. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, karena ia adalah burung ibel, kecepatan terbangnya sangat cepat, dan ia tak tertinggal oleh limuran. Sepanjang perjalanan, Xiao Lei bertanya dengan rasa ingin tahu dan berceloteh. Limuran dengan sabar menjawabnya satu persatu. Untungnya, Xiao Lei bijaksana. Ia tidak menanyakan apapun tentang tuan rumah, Peri Qianhuan, agar tidak membuat limuran sedih. Karena dia baru saja selamat dari bencana besar dan memiliki seorang gadis yang cerdas dan berperilaku baik di sisinya, limuran merasa sedikit lega dan tidak seberat sebelumnya. Keduanya terbang puluhan ribu mil, tanpa bertemu satupun kultivator manusia, juga tanpa melihat monster tingkat tinggi. Terlebih lagi, medan dan lanskap di bawah mereka sangat asing, jelas bukan tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Aku tidak tahu di mana ini. Limuran sedikit mengernyit. Beberapa hari kemudian,
keduanya tiba di sebuah lembah yang penuh dengan bunga. Bunga-bunga eksotis dengan berbagai bentuk dan warna bermekaran di sana, banyak di antaranya bahkan Limuran tak tahu namanya. Limuran sangat terkejut. Ia telah menjelajahi banyak alam dan bertemu banyak guru. Ia adalah orang yang kaya pengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, bahkan ia tidak dapat menjelaskan asal-usul lembah bunga ini. Guru, mari kita pilih tempat ini. Xiao Lei dengan gembira terbang ke bunga-bunga dan berkata kepada Limuran. Lingkungan di sini indah, dan energi spiritualnya juga sangat melimpah. Tempat ini memang cocok untuk berkultivasi. Limuran mengangguk. Tapi, tempat sebagus ini seharusnya sudah ada yang menempatinya. Aku penasaran siapa pemilik tempat ini. Sambil berbicara, dia melepaskan akal sehatnya dan mengamati lembah bunga itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah, dan dia bergumam, tidak ada binatang ibel, juga tidak ada pembudidaya manusia. Ternyata pemilik tempat ini adalah serangga aneh. Apakah itu serangga? Xiao Lei terkejut dan segera bersembunyi di belakang Limuran. Benar saja, sesaat kemudian, suara dengungan terdengar di mana-mana, dan awan serangga terbang keluar dari bunga, mengelilingi Limuran dan orang lainnya. Biarkan serangga menyelesaikan masalahnya sendiri. Limuran tersenyum tipis. Ia melambaikan lengan bajunya, lalu dua lampu 7 warna menyala, yang merupakan sepasang ngengat 7 api. Ngengat 7 api terbang keluar, meninggalkan api 7 warna yang cemerlang di belakangnya saat ia menyerbu ke dalam awan serangga. Melihat ngengat 7 api, serangga-serangga aneh itu berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Jelas, dengan kekuatan ngengat 7 api, itu sudah cukup untuk menjadi raja serangga di lembah bunga ini. Kedua ngengat 7 api ini awalnya memiliki kekuatan yang mendekati tahap tubuh roh. Setelah dikultivasikan oleh Peri Qianhuan selama ratusan tahun, kualitas mereka telah meningkat pesat. Mereka telah maju ke tahap tubuh roh mendahului Xiao Lei tetapi mereka belum mencapai kesempatan untuk bertransformasi. Faktor terpenting yang menentukan apakah seekor serangga aneh dapat bertransformasi menjadi wujud manusia bukanlah kultivasinya, melainkan kecerdasannya. Sepasang 7 ngengat api ini telah mengalami evolusi dan pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan serta bakat mereka sangatlah luar biasa. Namun, setiap evolusi tercermin dalam peningkatan lebih lanjut kekuatan magis mereka yang bersumber dari api, sementara pertumbuhan kecerdasan mereka masih relatif lambat, sehingga mereka masih jauh dari kesempatan untuk bertransformasi menjadi wujud manusia. Dua ngengat 7 api, dengan kekuatan mereka yang jelas unggul, dengan mudah menjadi raja serangga di sini, dan lembah bunga ini juga menjadi wilayah kekuasaan mereka. Hanya serangga aneh yang memuja ngengat 7 api dengan penuh hormat dan menaatinya sepenuhnya yang berhak memakan nektar dan sari bunga di lembah bunga ini. Serangga aneh yang tidak mau patuh akan terkubur dalam api spiritual 7 warna atau terbang jauh dari sini. Limuran mengamati lagi lingkungan di sekitar lembah bunga dan akhirnya berkata, baiklah, mari kita buat gua sementara di sini. Hebat, Xiao Lei sangat gembira dan berinisiatif membantu Limuran membangun gua di lembah bunga. Limuran mengeluarkan sejumlah alat formasi dan menatanya di sekitar lembah bunga. Ketika ia mengeluarkan alat-alat untuk mengatur batasan Taiksu, ia tak kuasa menahan rasa sedih ketika membayangkan bahwa alat-alat ini diberikan kepadanya oleh Peri Qianhuan sendiri. Huan Li, sesulit apapun, seberat apapun rintangannya, suatu hari nanti aku akan membangunkanmu dan membiarkanmu kembali padaku. Kata Limuran dalam hatinya. 1120